apa nih? Saat masih ada americano di depan gigiku. Oh, Kan ada. Bentar. Gue cukup pangling melihat Eiza hari ini dengan jambul katulistiwanya. Ya kan, very serious Thursday. Lo ya. habis menghadiri ini ya, acara di kedutaan ya? Kedutaan on Seven ya. Wah. Duta Sheila on Seven. Mau ada konser ya? Mau ada festival ya Sheila on Seven ya? Apa Di sih? Gambir. Yang ke Jogjaan itu ya? Yogyakarta. Yogyakarta. By Balai BTN kalau nggak salah tuh Ala. Ya pokoknya musisi-musisi Yogyakarta ya kan tuh pada tampil juga di sana. Ada Kunto Aji juga dong. Betul, kalau nggak salah ya. Coba ada sebutkan. Shaggy Dog di Oh, ya betul. Saidan di jalanan. Nah itu orang Jogja pasti yang melepsetin. Jojo. Jojo dingin bu. Kehujanan gak nih Detikers ya? Menurut Gua gua sih. enggak. Sombong. Tapi gue baru mau bilang kalau yang memang dari tadi mungkin kegiatannya di dalam ruangan di kantor gitu ya, nggak berpindah-pindah. Ya udah pasti sih ya, nggak kehujanan. Enggak juga kan dari Abis bahkan makan siang gedung udah satu lewat. ke gedung lainnya juga harus melewati hutan belantara. Wow, itu beda negara kali ya, gedung satu ke gedung lainnya juga ya. Cuaca mulai, ya cuaca masih ekstrim gitu ya, beberapa hari ke belakang. Kayaknya Za mulai hari Jadi, ini kita harus kurangi kata-kata yang berkonotasi negatif ya. Karena nggak tahu ya. Gue tuh nggak pernah ngasih kata-kata. Ekstrim tuh kayak kita manifest bahwa it's that extreme gitu. Ya nggak sih kayak cuaca buruk tuh. Harusnya cuaca barak. Bandel tuh cuaca pasti. Cuaca bandel misalnya. Karena nggak tahu kenapa ya, cukup berpengaruh juga loh ke mental orang-orang untuk mendengarkan hal-hal buruk yang didengarkan walaupun memang kenyataannya it's that bad gitu. The situation is that bad. Ya cukup ini ya, maksudnya cukup membuat deg-degan juga gitu ya, karena ini hujan angin di tendean juga, jadi Detikers hati-hati ya, selalu sedia payung, selalu sedia jas hujan juga, atau mungkin buat Detikers yang memang nanti pulangnya berkendara, cek dulu gitu ya cuacanya cukup aman atau enggak gitu, terutama yang berkendara roda 2. Betul. Iya kan? Kalau menurut aku di tengah situasi yang saat ini Aku. tiba-tiba kalau menurut aku ya. Kalau menurut gua. Oke. Kalau menurut gua, kalau menurut Rapi Aye. banget gua, kok giliran gua rapi banget lu, anak gunung lu. Menurut Aye, Iya. karena sekarang cuacanya buat khusus warga Jakarta ya, atau sekitaran Jakarta, Jabodetabek, karena sekarang cuacanya lagi sering hujan, terus banjir juga, adalah lebih baik rasanya kita pakai kendaraan umum, tapi bawa tuh si payung dan juga mantelnya gitu. Karena kalau pakai kendaraan umum, jadi lebih cepet sampainya kalau dibanding kendaraan pribadi ketika hujan kayak gini. Betul, dan relatively lebih aman dan juga aman. Nggak banyak badai yang menghadang. Betul, gitu. Jadi ya mudah-mudahan sebenarnya ini juga bisa jadi satu momentum juga. Semoga nanti semua kendaraan umum, transportasi umum tuh integrated gitu. Jadi kalaupun misalnya harus pindah halte atau mungkin juga cross dari Transjakarta misalnya jadi naik KRL misalnya gitu ya, tetap bisa lebih mudah lah aksesibilitas dari dan ke-nya gitu. Both the fisik dan juga alat pembayaran ya harusnya ya. Iya benar. Karena kalau integrasinya sudah dilakukan secara fisik tapi alat pembayarannya beda-beda, nah itu juga sama aja menurut gua. Bukannya udah semuanya udah boleh pakai e-money atau tap card itu ya? Iya betul, tapi tidak terintegrasi Terintegrasi yang gue maksud adalah kayak misalnya dia dari TJ ke KRL gitu. Nah, itu langsung ada apa ya? Bundling gitu misalnya. Nah, itu akan membuat orang-orang juga jadi lebih mau untuk pindah maksudnya ke kendaraan. ada check in check out-nya, habis itu nanti check in lagi gitu ya. Oh, aku kira tuh kayak pembayarannya berbeda-beda. Kalau di kota aku besar di Fukuoka begitu. Waduh, Doraemon kali alu. Mentang-mentang biru ya. Coba gimana di Fukuoka?
Di Fukuoka tuh dia terintegrasi buat sistem pembayaran dan juga fisiknya. Di situ tuh aku suka makan ini cilok goreng. Teri kacang. Teri kacang. Teri kacang pakai bola ya. Iya, bolanya adalah si kacangnya. Hah? Iya kan teri kacang itu disebut teri main bola di gua. Di Fukuoka. Kenapa gue bilang, kenapa disebut teri main bola? Karena dia ada kacangnya. Jadi seolah-olah si ikan terinya main bola. Pakai si kacang itu. Dibohongin kali sama ini kan ketahuinya dari kakak-kakak lu kan. Betul. Nah waktu dikerjain. Lebih tepatnya kakak-kakak di ekskul pasukan khusus alias buat paskibra di sekolah. Karena kita selalu makanan yang harus dibawa itu ketika ngikutin ekskul itu adalah harus si teri bola itu. Teri bola. Oke, set. Weh, langkah tegap. Tangannya tuh harus dikepal kayak gini. Kalau dagunya tuh harus rata-rata air. Oh, rata-rata air. Iya, air apa tuh? Air laut. Ini deh. Apa? Periksa kerapian. Wah iya, itu ada yang begini-begini tuh. Nah, kalau itu kan gak usah berdiri. Yo, periksa kerapian, mulai. Lupa, soalnya ada dasinya diperiksa, ada luhut lagi, pundak, lutut. Bukannya salah ya. Peace out opung. Parah lu. Kita gak boleh ketawa-ketawa tahu Indonesia tuh lagi banyak banget kejadian-kejadian yang bikin kita justru pilu hatinya. Betul, dan juga jangan buang-buang makanan detikers. Karena betul. Nih ya, ada harimau yang kayaknya sih juga cukup memprihatinkan keadaannya gitu ya, karena katanya kurus kering dan kelaparan. Katanya. Tapi akhirnya juga sudah dilakukan peninjauan oleh Pak Gubernur ya, Pak Pramono juga. Kenapa lu ketawa? Enggak, dari tadi teman-teman di depan tuh sedang berusaha untuk membuat center kamera kita. Cuma kita kan ini apa namanya? Kamu. Kalau aku dari tadi diam. Nah, boleh gitu. Lanjut lagi kita. Lanjut ya. Jadi si harimau yang apa tuh namanya diduga apa tuh malnutrisi lah ya, yang memang juga merupakan peliharaan dari apa tuh rumah binatang Taman Zoo Marga Satwa alias Ragunan. Itu lihat ya. Pak Pramono kasih makan harimaunya pakai tangan sendiri langsung. Coba guys diulang lagi tadi yang video Pak Pramono ngasih makan tadi. Itu harimau loh yang dikasih makan. Tuh. Oh iya. Tanpa. Pak menurut saya itu adegan berbahaya. Iya. Punten itu gak ada yang ngingetin. Makanya Pak, gitu, Sri, makasih ya udah tidak melakukan hal-hal yang di luar tidak diinginkan, dugaan. Bener. Ya. Namanya adalah Sri Deli. Betul. Ya, si harimau ini ya. Jadi menurut laporan yang diterima sebetulnya juga video harimau kurus tersebut diduga direkam saat masa pandemi. Betul. Ketika memang si Taman Marga Satwa ini tuh memang operasionalnya juga dibatasi gitu. Dan akhirnya juga berdampak kepada koleksi atau binatang-binatang yang ada di sana. Dan akhirnya hadirlah Pak Pramono juga untuk mengecek gitu ya dan memastikan kesejahteraan satwa, terutama juga soal pakan, apakah sudah sesuai, apakah sudah dipenuhi gitu ya. Dan tentunya juga ini terkait juga dengan dinas yang melakukan pengecekan ketat sehingga tidak terjadi kelalaian seperti yang dituduhkan di media sosial gitu. Jadi tuduhannya pun rasanya mengada-ngada ya, karena yang dibawa videonya atau yang ditampilkan videonya adalah video jadul zaman COVID-19. Tapi ya ini harus dibuktikan dengan sahih begitu, makanya Pak Pramono langsung datang ke lokasi membuktikan ke netizen bahwa nih lihat nih si Sri dengan sangat gemoy menunjukkan dirinya bahwa tubuhnya sangat prima gitu, menjadi sosok seekor harimau. Betul ya, atau mungkin Sri sebenarnya juga very well educated dan dia tahu yang ngasih makannya tuh gubernur daripada get into trouble, ya kita soft aja gitu. Sesuai SOP aja kita Sesuai ya. aja sama SOP gitu. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi ini ya. Harusnya tidak itu ditiru sudah ya. benar. Walaupun tadi pakai sarung tangan ngasih dagingnya, tapi tangan. sarung tangan aja gitu yang kalau diterekam juga kan sama aja bahayanya. Iya.
Itulah ya, mudah-mudahan apalagi sebetulnya juga terlepas dari pro dan kontra atau mungkin juga asumsi atau pendapat pribadi masing-masing. Well, when we're living in a big city kayak Jakarta juga kayaknya cukup sulit ya untuk mengajarkan mengenai binatang-binatang atau hewan-hewan liar gitu sama anak-anak, sama para pelajar juga kalau nggak melalui ini media belajarnya adalah si Taman Warga Satwa gitu. Jadi mudah-mudahan Betul. sebetulnya bisa dijaga dengan baik. Jakarta tuh ada berapa ya? Kalau yang gue tahu satu di Ragunan of course. Terus di SCBD tuh ada yang namanya Habitat tapi swasta punya dan dia Bukan restoran. tapi dia ada kayak kumpulan hewan-hewan yang memang dijaga di sana. Jadi di sana ada kapibara. Di sana Oh. ada apalagi hewan lainnya ya. Ada burung-burung juga. Terus kalau di Jakarta Utara tuh ada Fauna Land juga kan. Itu swasta juga. Oke. Gak cukup banyak tapi cukup accessible untuk warga Jakarta untuk bisa mengetahui gitu informasi tentang hewan-hewan ini. Iya. Tapi mungkin ini lebih eksklusif lah ya. Yang Habitat ya. Betul. Gitu dibanding Yang paling dengan. oke sih di situ paling laris ngelihat kapibara di sana emang. Karena mungkin cukup unik ya. Katanya kapibara tuh harganya mahal banget loh. 150 juta. Kenapa mau beli? Tadinya pengen. Tapi low feature Kak. Jadinya low-key Pak beli bonekanya aja. Oh. Yang bisa pakai baterai. Kenapa? Nanti gue bawa ke sini. Baterainya belum beli. Gue beli. Menurut gue udah dewasa sih. Loh, Beli. itu butuh dilakukan. Sebagaimana kedewasaan harus kita menyikapi adanya bencana alam lainnya yang ada di Indonesia. Di Gunung Semeru lebih tepatnya. Tadi kita sempat riset sedikit juga bahwa kapan ya terakhir kali Semeru tuh mendapatkan status awas gitu alias level 4 yang paling tinggi. Kalau dari riset yang kita lakukan sih katanya 2022 terakhir kali. Dan hari ini kembali Semeru mengalami status awas atau di level 4 sampai bikin warga juga berteriak dan juga melarikan diri dari pemukimannya ya. Dan kabarnya juga ada ratusan pendaki di Ranukumbolo yang tertahan tuh gara-gara letusan si Gunung Semeru ini. Betul. Walaupun mungkin juga sampai sekarang diupdate terus gitu ya mengenai para pendaki yang sempat tertahan di Ranukumbolo. Ini totalnya adalah 178 pendaki dan ratusan orang itu terdiri 129 pendaki, 1 orang petugas TNBTS, 2 saver, 7 orang PPGST, 15 porter dan 6 orang dari tim Kementerian Pariwisata juga. Kemudian para pendaki yang tertahan juga diminta untuk tetap stay di sana gitu ya karena faktor cuaca dan juga jalur kembali menuju Ranupani rawan longsor. Tapi hingga saat ini juga sudah dilakukan evakuasi ya sejak tadi pagi dan beberapa diantaranya most of them justru juga sudah kembali gitu. Betul. Sudah berhasil dievakuasi dari area rawan erupsi. Yang pasti semua orang yang ada di sana harus mau ikut aturan yang sudah disampaikan oleh petugas ya. Setuju. Biar nggak malah bikin jadi makin runyam gitu atau lebih sulit untuk mengevakuasi warga karena ini pasti situasinya pada panik. Menyikapi kejadian kayak gini, apalagi nih kita lihat gambarnya guys. Ini tuh sebutannya kayak wedus gembel gitu nggak sih? Iya, sih, Kak? iya, abu vulkanik soalnya ya. Abu vulkanik gitu. Sampai dia nutupin jalan di jembatan yang akhirnya bikin orang nggak bisa melintas di situ gitu nih material abu vulkaniknya. Exactly. So karena emang udah level 4 juga jadi mudah-mudahan ini bisa segera membaik juga Gunung Semerunya ya, nggak batuk terus-terusan. Tapi selalu kalau misalnya ada bencana kayak gini ada pelangi di belakangnya. Oh. Alias tanah warga juga bakal makin subur. Betul. Dan ya warga Semeru juga yang mestinya sudah cukup akrab dengan kejadian seperti ini. Mudah-mudahan juga bisa menyikapinya dengan bijaksana apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Betul, jadi mudah-mudahan juga evakuasi bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Baik itu yang memang datang sana untuk berwisata gitu ya seperti para pendaki atau mungkin juga masyarakat yang memang bertempat tinggal di sana juga. Dievakuasi biar bisa tetap beraktivitas secara normal lagi walaupun mungkin juga dari tempat
hunian sementara. Betul. Gitu ya. Tapi ya diharapkan tidak ada korban jiwa gitu dari kejadian ini karena sudah dapat peringatan dari alam. Nanti kita akan update langsung dari lokasi katanya. Mudah-mudahan bisa ya tergambarkan dengan baik seperti apa sebenarnya situasi di Semeru saat ini. Nanti akan ada reporter kita yang akan bergabung sesaat lagi nanti ya. Oke, habis ini kita pindah dulu ke salah satu kejadian yang cukup menggegerkan warga Bandung. What else is that? Jadi sebenarnya gue tuh tahu kejadian ini justru karena ada postingan dari teman-teman gue, ya kan. Jadi biasalah semacam template gitu yang save Rizky, at yours gitu ya? Iya, at yours gitu. Yang kayak save Rizky, who is this kid gitu ya. Dalam bahasa teenager. Sunda? Enggak sih, ada tagar bahasa Inggris gitu ya. Tapi yang jelas ada seperti runtutan kejadiannya juga gitu, dimana sebetulnya seorang pesepak bola lah ya, seorang remaja ini namanya adalah Rizky Nurfadilah, warga Kota Bandung juga, yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah terus Rizky ini keluarganya Rizky ini mengaku sudah mendapatkan telepon atau ya sudah berhubungan lah secara online ataupun juga secara telepon juga sama Rizky, dan dibilang Rizky ini baik-baik saja tapi pengen kembali ke tanah air, pengen kembali ke Indonesia gitu. Nah, abis gitu kenapa sampai akhirnya ada kehebohan ini karena Rizky ini mengaku menerima tawaran sebagai pemain sepak bola di Medan awalnya. Tetapi tanpa diketahui sebabnya malah menyasar sampai ke Kamboja. Nah akhirnya karena juga kasus ini juga cukup ramai ya, petugas KBRI di Phnom Penh melakukan pendalaman terhadap Rizky. Dan akhirnya Rizky mengaku sendiri dari awal tuh memang telah mengakui akan bekerja di Kamboja setelah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan di media sosial. Jadi sebetulnya juga hasil wawancara terhadap Rizky ini juga mengungkap bahwa tidak ada kekerasan fisik yang menimpa remaja tersebut saat berada di kantor sindikat penipuan daring di satu kota. Nama kotanya adalah Sinahookville. Keren. Gue pernah ke sana. Oh ya ampun, coba testimoninya dong setelah bekerja. Lewat Google Earth. Tapi itu kota yang Indonesia banget tau Za. Karena banyak warga Indonesia. Banyak warga Indonesia di sana. Selain yang dari katanya ada tukang pecel itu Iya. Banyak gangster juga di sana, dan lokasi tersebut happen to be sarangnya judi online juga katanya. Mungkin juga perdagangan manusia bisa jadi ada di sana. Pokoknya inilah Gotham City gitu loh. Iya kesannya. Itu dia. Tapi ya akhirnya ini quite concerning ketika orang-orang kan akhirnya menyuarakan gitu ya, pulangkan Rizky gitu ya, karena diduga juga menjadi korban TPPO juga. Tapi pada akhirnya ada pengakuan bahwa sebetulnya dari awal dia udah tahu bahwa ada lowongan pekerjaan. Berarti pengakuan ke keluarganya yang berbohong. Karena ini akhirnya diketahui akan bekerja di Kamboja untuk satu pekerjaan yang bukan dari pesepak bola ya. Itu memang dia daftar sendiri di sosial media gitu. Tapi yang beredar di masyarakat yang akhirnya juga tagarnya cukup ramai adalah dugaan si TPPO ini gitu. Dan dia ternyata memang katanya kan pekerjaannya sindikat penipuan kan. Dan ternyata juga Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah kasus penipuan atau scam terbesar di dunia apa di Asia gitu. Pokoknya salah satu yang terbesar. Jadi memang kita tuh korban terbanyak atau kita tuh gimana maksudnya Kak? Korban terbanyak jadi kayak marketnya terbesar gitu. Tidak. Mungkin juga bahkan pelakunya juga tidak. I don't know, tapi itu mestinya kita elaborasi sih nanti ya bagaimana ini menjadi concern karena kemarin juga ketika OJK mampir ke sini kan nyebut bahwa penipuan itu sampai saat ini tuh makin canggih gitu modus-modusnya, dan Indonesia juga salah satu yang angkanya tuh makin sini makin tinggi, bukan karena penindakannya yang kurang, tapi lebih kepada makin banyak yang menjadi pelaku dan akhirnya
dengan digitalisasi yang ada saat ini semakin canggih gitu modus-modus operandi yang dilakukan. Dan gak mengenal kasta. Alias kalau misalnya lo punya duit banyak bukan berarti lo gak akan bisa ditipu. Ada kok banyak orang-orang dengan duit banyak, kaya raya tapi tetap jadi korban penipuan. Atau mungkin juga dengan pendidikan tinggi. Iya, pendidikan tinggi juga termasuk. Juga jadi korban penipuan gitu ya. Ini disebutkan juga bahwa nih Indonesia tuh jadi pusat penipuan lowongan kerja terbesar di Asia. Ini juga berdasarkan website penyedia pekerjaan Jobstreet itu sendiri. Ya, ini disampaikan sama SIK atau induk dari Jobstreet dan JobsDB mengaku bahwa terdapat temuan terbaru soal maraknya penipuan lowongan pekerjaan di Asia Pasifik dan Indonesia tercatat sebagai hotspot terbesar. Menyumbang 38% dari seluruh upaya penipuan di Asia Pasifik. Ini jadi alarm buat pemerintah ya, bahwa lapangan pekerjaan yang tadinya dijanjikan untuk disediakan itu apakah sudah tersedia dengan cukup akomodatif. Betul. Karena faktanya ternyata ditemukan nih bahwa justru kita menyediakan lowongan kerja sebagai penipu. Ya. Jangan sampai. Terbukti dengan nih, coba gua lihat spam caller dalam 1 minggu terakhir ya. Emang nawarin pekerjaan spamnya Kak? Enggak nawarin pekerjaan tapi penipuan. Nih lihat, penipuan, panggilan spam penipuan, warning scam, spam semuanya. Lebih ke kasihan kenapa yang manggil gua scam semua, gak ada yang lain. Gak ada. Gitu. Ya Allah, tapi ya mudah-mudahan tidak ini ya. Dia menjadi bahan evaluasi lagi gitu. Iya, harus jadi bahan evaluasi. Ya kan udah tuh lapangan padel kemarin disalahkan lapangan kerjaannya dong. Karena kan juga kemarin selain daripada penipuan juga kan sekarang disisipi sama yang namanya radikalisme. Jadi banyak sekali ini digitalisasi ini memberikan celah-celah untuk kriminalisasi sehingga harus lebih aware nih. Siapapun lah ya, kita gak menyalahkan satu pihak tertentu tapi bareng-bareng gitu untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan digital ini. Semangat buat detikers yang juga masih mencari pekerjaan, fresh grad. Kemarin apa nama programnya juga dari Kemnaker yang buat magang itu? Apa ya nama programnya ya yang pasti? Magang Hub ya. Betul. Yang sudah dimulai dan masih ada perekrutan katanya ya, masih berjalan. Lumayan tuh gajinya. Betul, at least di apa tuh UMR ya. UMP. Dan ya maksudnya ngasih kesempatan juga untuk bersentuhan langsung dengan dunia pekerjaan gitu. Semangat buat detikers semua juga yang mencari pekerjaan. Dan semangat juga buat detikers yang memang mengupayakan menjadi freelancer. Semangat Aiza. Dan semangat juga buat teman-teman yang udah dapat kerjaan, udah dapat duit sendiri. Iya. Juga harus semangat mengelola uangnya dengan baik. Karena tanpa pengelolaan keuangan yang baik sama saja dengan merencanakan masa depan yang buruk. Nah itu dia. Dan kalau misalnya nih detikers mau bergabung dengan workshopnya Kak Edo, silahkan Kak. Tonton terus Detik Sore. Oh gitu. Senin sampai Jumat jam 3 sampai setengah 6 sore. Karena akan selalu ada pesan-pesan mendidik tentang keuangan yang kita bagikan. Apakah dipraktikan juga? Kalau soal itu kita berjuang bersama-sama ya teman-teman ya. Kita break dulu ya. Yuk. Boleh. Nanti abis ini kita akan kembali lagi. Ini mah seru-seru deh hari ini. Hari ini banyak sekali tamu spesial yang akan kita hadirkan Detikers dengan tema-tema yang juga menarik. Makanya jangan kemana-mana. Tetap bersama kami terus di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Yeah. You're still watching Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Gue pengen lihat ke sana buat lihat kita monitor, tapi kameranya ada di sini. Iya juga ya. It's okay, kita selalu dihadapkan oleh 2 pilihan. Tinggal mau pilih yang mana aja. Yang kanan atau yang kiri. Detikers menyambung yang tadi kita udah sempat bahas juga mengenai erupsi Gunung Semeru. Ya, dan tentunya juga ini
statusnya juga kian ini ya tinggi. Kian naik gitu, tinggi juga. Tentunya juga ini bukan sebagai satu hal yang nakut-nakutin juga buat detikers juga ya. Bukan fear mongering. No, lebih ke kewaspadaan saja. Nah, dan sekaligus juga kita pengen tahu seperti apa sih keadaan aktualnya tuh seperti apa di sana. Oleh karena itu kita akan langsung ngobrol bersama dengan jurnalis Detik Jatim, ada Mas Nur Hadi Wicaksono. Selamat sore Mas Hadi. Selamat sore Kak Edo. Waduh, kita baru lihat gambar background dari Mas Hadi berdiri sekarang aja sudah pilu nih. Apakah ini adalah rumah warga yang terdampak atas terjadinya erupsi di Semeru dalam beberapa waktu terakhir ini, Mas Hadi? Ya, bisa kami sampaikan. Saya sekarang berada di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Di desa ini merupakan salah satu lokasi yang sangat parah untuk kerusakan akibat erupsi Gunung Semeru. Di belakang saya ini rumah warga ini sudah rata dengan tanah. Baik. Mas Hadi, tapi harus disclaimer dulu, Mas Hadi sekarang berada di posisi yang cukup aman kan ya untuk melaporkan sama kita juga, karena kita jadinya cukup was-was juga gitu karena ya. Tadi disebutkan sama Mas Hadi bahwa ini adalah lokasi terparah dari efek erupsi Semeru dalam beberapa waktu ini. Salah satu lokasi yang paling parah untuk erupsi Gunung Semeru. Di desa ini terdapat sekitar lebih dari 200 rumah warga yang mengalami kerusakan, baik itu kerusakan ringan, sedang maupun berat. Bahkan tak jarang rumah warga ini rata dengan tanah karena tersapu awan panas dari Gunung Semeru. Baik, berarti Mas Adi pengen tahu juga seberapa jauh sebetulnya awan panas ya, awan panas yang juga dihasilkan oleh erupsi dan juga berapa banyak desa atau seberapa jauh kilometernya gitu dari Gunung Semeru. Ya, erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu sore kemarin atau yang lebih disebut dengan awan panas guguran, itu jaraknya hingga 13 km. Jadi di desa ini berada sekitar 8 km dari puncak, sehingga desa ini merupakan desa yang sangat parah untuk kerusakannya. Selain ratusan rumah warga juga terdapat beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan, di antaranya 1 sekolah dasar negeri Supit Urang 2, kemudian ada 7 musola dan 1 taman pendidikan Al-Quran. Dengan jangkauan yang begitu luas, begitu besar, begitu sampai 13 km, mestinya ada banyak sekali desa ini yang sudah dilahap sama awan panas ini ya Mas Hadi ya. Seperti apa dalam rentetan angka dampak yang sudah ditimbulkan sejauh ini Mas Hadi? Ya memang kalau secara kerusakan desa ini yang paling parah, karena memang desa ini berada di desa pertama setelah Gunung Semeru atau tepatnya di kaki Gunung Semeru. Memang di desa ini limpasannya sangat besar sekali karena ini bukan berasal dari, di sana itu ada sungai namanya Sungai Besuk Kubuan, tapi bukan berasal dari sungai yang samping itu, tapi memang untuk guguran awan panas itu berasal dari atas, sehingga memang arahnya sudah dari atas mengarah ke desa ini. Jadi memang sudah melewati dari sungainya untuk awan panas gugurannya. Sementara dari masyarakat atau warga yang juga tinggal di sekitar desa tersebut, ada berapa banyak kakak yang dievakuasi dan kemana Mas mereka dievakuasikan? Ya, di desa ini terdapat 3 dusun. Saat ini mereka mengungsi di SDN Supit Urang 4, kemudian juga ada di SMP 2 Pronojiwo. Selain itu juga ada warga yang mengungsi ke sejumlah masjid. Selain itu, warga juga ada yang mengungsi ke rumah kerabat-kerabatnya di sejumlah titik. Baik, sampai saat ini statusnya seperti apa dan kondisi alam atau cuaca seperti apa Mas di sana? Ya, untuk saat ini kondisi Gunung Semeru masih fluktuatif. Bisa dilihat di belakang saya ini, kondisi Gunung Semeru tepatnya di sebelah sana itu sudah agak mulai terlihat, namun kondisinya mendung. Saat ini saya berada juga sedang gerimis tipis, sehingga tentu ketika terjadi gerimis yang perlu diwaspadai adalah bahaya sekunder.
karena tumpukan material yang terbawa pada erupsi Gunung Semeru pada Rabu sore kemarin sangat panas sekali. Terlihat tadi pagi saya ketika melihat di Sungai Besuk Kobuan, kepulan asap putih itu masih terlihat dari abu vulkanik yang terbawa saat erupsi pada Rabu sore kemarin. Bahkan bongkahan batu raksasa juga katanya pada berhamburan gitu ya sehingga menubruk ke rumah warga ya Mas Hadi ya? Iya betul. Jadi di sebelah sana itu banyak batu-batu besar yang masuk ke dalam rumah warga. Bahkan untuk sekolah dasar negeri Supit Urang 2 itu kondisinya sudah rata dengan tanah. Semua bangunannya sudah rata. Termasuk beberapa musola tinggal hanya beberapa puing bangunan yang terlihat dari permukaan tanah. Baik. Dan sebetulnya juga ada beberapa eskavator alat berat gitu ya. Ini memang digunakan untuk memindahkan material yang menghalangi jalan atau untuk apa Mas sebetulnya di sana? Ya, jadi memang ada beberapa eskavator yang memang belum terevakuasi atau memang belum bisa dipinggirkan karena kemarin luncurannya sangat cepat sekali sehingga kalau memindahkan itu tidak hanya harta bendanya yang bisa menjadi korban tapi juga operatornya. Sehingga memang kondisinya dibiarkan di lokasi tersebut. Namun untuk korban jiwa saat ini masih belum ada. Masih belum ada ya, tapi jumlah mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada dan sampai saat ini kabarnya sudah ratusan warga yang mengungsi. Kalau nggak salah 900-an ini dari laporan Detik Jatim gitu ya, yang sudah melakukan pengungsian. Berarti Mas untuk kondisi saat ini apakah semua warga sudah mengungsi atau masih ada yang memilih bertahan di rumahnya atau seperti apa? Mas Hadi? Ya, sepertinya kita mengalami kendala dengan Mas Hadi terkait sinyal ya. Sinyal, koneksi, ya berhubung juga beliau ada di lokasi yang salah satu yang paling serius dari dampak erupsi Gunung Semeru ini. Mudah-mudahan kita masih bisa tersambung kembali. Tapi yang pasti tadi yang disampaikan Mas Hadi bahwa statusnya masih awas begitu dan juga warga sudah pada mengungsi. Ada 3 korban yang mengalami luka-luka tapi memang sampai saat ini masih belum ditemukan atau masih belum ada korban jiwa yang didapati begitu ya. Mas Hadi sudah kembali bersama dengan kami juga. Nah, Mas Hadi mungkin juga ada rekomendasi yang diberikan oleh otoritas setempat mungkin untuk masyarakat yang berada di sana? Ya, untuk rekomendasinya di level awas ini masyarakat dilarang melakukan aktivitas sejauh 20 km dari puncak karena memang dikhawatirkan terjadi luapan dari material vulkanik. Memang material vulkanik sangat banyak sekali menumpuk di sepanjang Sungai Besuk Kobuan. Sehingga dengan cuaca yang sering kali hujan dikhawatirkan terjadi banjir lahar sehingga bisa membawa tumpukan material yang sangat panas sehingga bisa membahayakan keselamatan bagi warga sekitar. Mas Hadi menyambung itu juga para penambang yang berada di sepanjang sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Para penambang yang melakukan aktivitas juga dihimbau selalu waspada karena dikhawatirkan terjadi banjir lahar Gunung Semeru. Baik, Mas menyambung tadi terkait pertanyaan yang sempat terputus, apakah masih ada warga yang bertahan di rumah terkait lokasi-lokasi yang harusnya sudah mengungsi atau seperti apa kondisi saat ini untuk warga-warga yang ada di sana? Ya memang saat ini warga sudah mengungsi ke posko pengungsian, jikapun ada beberapa warga yang ada di lokasi itu mereka hanya melihat kondisi rumah mereka. Seperti apa kondisinya karena mereka sebelumnya meninggalkan rumahnya dalam keadaan ketika terjadi erupsi Gunung Semeru. Artinya kondisi rumahnya masih utuh. Tapi listrik gimana Mas sejauh ini di sana? Ya, salah satu dampak selain rumah seperti waktu live saya saat ini ganggu agak jaringan kurang bagus. Baik. Karena memang listrik di sekitar sini memang terputus. Karena memang jaringan tiang listriknya ada beberapa yang terbawa dari awan panas Gunung Semeru. Baik, sementara itu kondisi dari masyarakat yang juga sudah dievakuasi atau diungsikan seperti apa Mas di sana? Ya, saat ini ada beberapa posko pengungsian seperti yang saya sampaikan ada di SMP 2 Pronojiwo, kemudian di SDN 4 Supit Urang.
juga ada beberapa yang di wilayah Kecamatan Candipuro. Saat ini mereka sedang berada di posko pengungsian sembari memastikan kondisi Gunung Semeru kembali aman. Baik. Kami juga mendapatkan informasi mengenai pendaki yang tertahan ya, sempat tertahan di Ranukumbolo. Nah, seperti apa Mas update-nya? Ya, memang pada hari Rabu sore kemarin lebih dari 100 orang pendaki itu terjebak di Ranukumbolo karena memang kondisi awan panas ini berhamburan untuk abunya, sehingga dikhawatirkan ketika mereka melakukan proses turun ke bawah atau ke pos pendakian juga bisa membahayakan keselamatan, sehingga mereka harus stay dulu di Ranukumbolo. Bisa kami sampaikan menurut informasi dari petugas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kondisi saat ini para pendaki sudah berangsur turun ke pos pendakian yang ada di Desa Ranupani, Kecamatan Sinduro, Kabupaten Lumajang. Berarti saat ini proses evakuasi mengembalikan para pendaki yang saat sebelumnya tertahan di Ranukumbolo sudah mulai berangsur turun ke bawah begitu Mas ya? Iya, jadi para pendaki sudah mulai turun, ada beberapa yang sudah sampai di pos pendakian Gunung Semeru. Baik. Baik, adakah info mengenai seperti apa kondisi di Ranukumbolo atau mungkin yang juga diberikan gitu ya oleh para pendaki ini? Informasi sementara di sekitar kawasan tersebut memang terdampak abu vulkanik karena memang erupsi yang terjadi pada Rabu sore kemarin sangat besar, sehingga abunya juga mengarah ke sisi utara, jalur pendakian atau tepatnya ke sisi utara yang berada di jalur pendakian. Karena si Ranukumbolo ini dia ada di sisi utara Semeru, sementara erupsinya menuju ke arah selatan, sehingga secara langsung mungkin nggak ada dampaknya Mas ya, cuma mungkin ke bawah angin barangkali ya, sehingga akhirnya abu vulkaniknya juga nyampe ke sana. Iya, iya. Baik, berarti sampai saat ini, iya Mas Adi. Iya, memang untuk arah abunya tidak hanya berada di sisi tenggara dan maupun sisi selatan, tapi juga mengarah ke sisi utara, sehingga otomatis abu vulkanik. Berarti sampai saat ini sudah tidak ada lagi ya para pendaki yang tertahan di Ranukumbolo, mereka sudah dipastikan sudah turun semua, termasuk juga ya tadi totalnya adalah 197 orang gitu ya, yang memang ada pendaki, ada juga dari tim evakuasi dan juga para porter. Itu berarti sudah dipastikan sudah turun semua ya Mas? Sudah. Kalau jumlah kerugian apakah sudah ada yang terkalkulasi Mas? Ya, kalau untuk jumlah kerugian hingga saat ini masih dilakukan pendataan, karena juga jumlahnya sangat banyak sekali, baik itu kerugian dari rumah warga, kemudian juga fasilitas umum. Termasuk BPBD Kabupaten Lumajang saat ini juga masih melakukan pendataan jumlah kerusakan rumah warga yang terdampak akibat erupsi Gunung Semeru. Baik. Sama satu lagi mungkin yang paling penting juga yang kerap kali mungkin kita lupa untuk mengantisipasi ya soal sumber air bersih, gimana di sana Mas? Untuk sumber air bersih, karena mereka berada di posko pengungsian yang memang berada di zona aman, untuk kebutuhan air bersih hingga saat ini masih mencukupi, termasuk kebutuhan lain yang dibutuhkan oleh para pengungsi karena sudah disuplai dari petugas BPBD Kabupaten Lumajang dan juga BPBD Provinsi Jawa Timur. Baik, kalau begitu stay safe Mas Hadi, terima kasih banyak sudah menginformasikan juga dan tentunya masih kita nantikan juga seperti apa update-nya. Semoga tetap sama, tidak ditemukan juga korban jiwa gitu ya dari kejadian ini. Amin. Dan keadaan juga berangsur membaik begitu ya. Pasti. Terima kasih sekali lagi Mas Hadi. Selamat sore Sama-sama. Mas Hadi. Selamat sore. Jadi buat yang pada masih mau mendaki atau menuju ke Ranukumbolo, itu katanya yang sudah terlanjur pesan tiket itu bakal dijadwalkan ulang. Nah itu dia. Jadi tidak perlu khawatir jika misalnya tiketnya tidak jadi dipakai, nanti tinggal dikonfirmasi aja sama pengelola Taman Nasional Gunung Semeru ya. Betul.
Tuh, ini ya mungkin juga buat detikers namanya juga akhir tahun ya. Pada pengen healing-healing, pengen liburan, pengen bersentuhan dengan alam juga. Memperbaiki mental. Nah itu dia. Ini sebenarnya kita juga mau ngasih rekomendasi juga ya. Walaupun bukan dari kita sih, ini langsung dari gubernurnya langsung katanya ya. Mau ngasih tahu info dan juga tips-tips berekreasi. Wih keren. Gue udah lama banget gak main kata rekreasi ya. Healing deh ya, kalau mau healing. Nah siapa tahu mungkin nanti ada waktu di akhir bulan atau mungkin juga untuk menyambut Natal dan Tahun Baru. Betul. Ini Banten udah siap nih untuk dikunjungi oleh detikers semua ya. Kita akan jalan-jalan ke baratnya Pulau Jawa, detikers. Cakep. Jalan-jalan ke barat Pulau Jawa. Cakep. Yuk kita break dulu, habis itu nanti kita akan kembali sapa. Tetap di Detik Sore. Cuma ore-ore, effortnya sih oke ya. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sesuai dengan janji kita berdua detikers, karena sudah menuju ke penghujung akhir tahun. Yes. Bonus akhir tahun kayaknya udah keluar nih kalau dari lebar senyumnya ya. You can see it. You can see it. Nah ini pas banget untuk detikers juga yang mungkin sedang mempertimbangkan atau mencari-cari lokasi untuk berwisata maksudnya ya. Berjalan-jalan tapi mungkin nggak terlalu jauh dari Pulau Jawa. Betul, kalau gitu, istilahnya dari konten Jakarta. creator sekarang tuh cuma 1,5 jam dari Jakarta. Oh iya, ini lagi happening juga ya. Apa? Di platform sosial media juga Betul. gitu ya. Kalau pengen berkunjung ke mencari pantai misalnya, atau mungkin juga satu destinasi wisata yang masih kental dengan kebudayaannya juga gitu ya, tapi nggak jauh-jauh tuh bervakansinya, perjalanannya ya. Nah ini agak yang bikin spesialnya adalah yang akan merekomendasikan langsung adalah gubernurnya langsung. Harus, Ya. kalau di Detik Sore infonya harus A1. Oh A1, info A1 ya. Kali ini kita berjumpa dengan Gubernur Banten ya, yaitu adalah Bapak Andra Soni SMMAP. Selamat sore Selamat Bapak. sore. Selamat datang di Detik Sore Pak Andra. Terima kasih. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami buat mampir ke sini. Anyway, ini baru pertama kalinya kita ketemu sama Pak Andra ya. Dan tapi bukan pertama kalinya kita pengen jalan-jalan menyusuri tiap pulau yang ada di Banten, khususnya buat saya. Ada beberapa pulau, ada beberapa pantai yang cukup bikin saya terkesima di Banten tuh, termasuk salah satunya adalah Pulau Pecang. Jadi ini juga cukup ramai Pak di media sosial Pak. Iya. Tapi mungkin banyak juga yang belum tahu bahwa Banten tuh gak cuma Anyer loh. Iya betul. Banten tuh gak cuma ujung kulon loh gitu. Mungkin dari situ kita pengen elaborasi lebih jauh bareng sama Pak Andra Soni seberapa concernnya pemerintah Provinsi Banten saat ini untuk mengedepankan pariwisata Pak. Baik. Boleh dijawab Pak Saya jawab Soni. nih. Iya. Sambil menyapa detikers Iya. dulu juga boleh Pak. Selamat sore. Saya baru tahu kalau ini live ya. Memang di sini adalah Ini penuh live dengan ya. kejutan Pak. Iya. Pertama terima kasih atas undangannya. Ya sekarang Banten berubah jauh ya. Pertama Banten ini yang berdekatan dengan Jakarta, tapi selama ini tidak terdaftar sebagai top of mind-nya warga sekitaran Jakarta Right. terkait dengan liburan. Hmm. Nah, ternyata beberapa kepemimpinan sebelumnya concern sekali membangun infrastruktur. Mm-mm. Nah, alhamdulillah sekarang kondisi infrastruktur Provinsi Banten yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi itu kondisinya 98% dalam kondisi mantap. Infrastrukturnya. Infrastrukturnya. Oke. Kondisinya mantap tuh ya. Artinya saat ini untuk mencapai daerah-daerah wisata Banten itu sudah lebih mudah. I see. Ya, Dalam lebih hal mudah. aksesibilitas Dalam berarti ya. aksesnya. Jadi kalau dulu orang tadi kita cerita Anyer, oke lah kita cerita Anyer dulu. Oke. Dulu Anyer itu hanya satu jalur, untuk masuk ke Anyer itu hanya melalui Cilegon. Right. Sekarang kita juga bisa melalui Kabupaten Serang. Ya, jadi ada jalur alternatif. Iya, ya. iya, iya. Kemudian juga tolnya juga semakin lebar. Iya. Di Dan bisa hari-hari- pakai kereta juga ke sana kan Nah, Pak? juga bisa pakai kereta walaupun double tracknya baru sampai Rangkas Bitung. Iya. Nah, oleh karena itu sekarang saatnya ya waktu yang sedikit di liburan manfaatkan ke Banten. Ih, Gitu. menarik. Kenapa? Pertama Ya. ngapain macet-macetan? Right. Ya. Ya, waktu kita sedikit. Nah, di Banten alternatif juga banyak, bukan hanya
bicara tentang hiburan pantai. Tapi juga kita ada hiburan apa ya namanya kuliner di perkotaan. Sebutin Pak, apa aja Ya, kuliner daerah Tangerang ya, rekomendasi daerah Pak? Gading, Serpong, sekitar Alam Sutra itu kan menarik ya, Bintaro. Pak Andra makanan favoritnya apa Pak? Saya Macam-macam. Tapi soto Bang Mamat masih favorit. Soto Bang Mamat. Di endorse ya ini ya. Bang Mamat ini udah Karena di-mention. tadi malam terakhir saya makan itu. Oh iya. Ya, oseng-oseng daging, kuah bening. Kuah bening. Favoritnya Pak Andra juga ya. Karena itu ada di Banten dan orang Banten wajar saya endorse. Iya. Pernah nyobain kan? Belum Pak. Soto Bang yang lain yang dia cobain Pak. Tapi akan kita cobain Pak. Iya soon ya. Jadi besar sekali nih potensi pariwisata di Banten. Betul. Kalau boleh digambarkan sebesar apa Pak? Karena kita mungkin taunya ya Banten adalah salah satu provinsi yang juga cukup punya banyak sejarah begitu ya, yang mestinya dengan sejarah yang juga cukup tua itu banyak kekayaan yang bisa dieksplor gitu. Betul. Jadi saya cerita dulu, Banten itu kan adanya di ujung barat Pulau Jawa. Betul. Ya, pintu keluar kalau kita mau ke Sumatera, pintu masuk kalau orang Sumatera mau ke Jawa. Itu ada Pelabuhan Merak ya, Pelabuhan Merak. Nah, kemudian Banten ini terdiri dari 2 laut. Ya, di wilayah utara itu adalah Laut Jawa. Kemudian ujung nanti mulai dari Pandeglang itu Laut Selatan. Nah, 2 karakter laut yang berbeda dan dua-duanya indah. Anyer masuk ke bagian yang utara. Sehingga ombaknya lebih beda karakter ya. Kalau yang di sebelah selatan itu karakter lautnya juga berbeda, tapi kedua-duanya indah. Nah, kemudian akses ya infrastruktur ya, menurut saya infrastruktur ini salah satu yang menjadi salah satu cara untuk membuat orang banyak berkunjung. Nah, kalau bicara tentang sejarah, Banten juga penuh dengan sejarah-sejarah besar tentang Nusantara. Pertama adalah Kesultanan Banten merupakan kesultanan besar. Bahkan dulu kita sampai punya Kesultanan Banten itu sampai punya perwakilan di Eropa. Nah, dan Pelabuhan Karanghantu atau Pelabuhan Banten, Kesultanan Banten itu merupakan pintu masuk dari luar dari Eropa lah dulunya. Salah satu adalah Cornelis de Hoffmann. 1595 Cornelis de Hoffmann masuk ke Nusantara melalui Pelabuhan Karanghantu. Nah, di sana ada benteng Speltwijk. Ya, benteng ini. Kemudian juga terlihat di sana ada bukti-bukti sejarah bagaimana perlawanan masyarakat Banten kepada penjajah. Sampai penjajah itu melakukan pembumi hangusan. Ya, salah satunya adalah Istana Sorosowan. Nah, Istana Sorosowan itu masih bisa kita lihat kemegahannya walaupun tinggal reruntuhannya. Nah, ada benteng Speltwijk, juga ada tentang kerukunan di Banten sejak zaman dahulu kala, di mana di dekat Masjid Agung, nggak jauh dari Masjid Agung ada vihara tertua di Banten. Nah, belum lagi wisata religi. Wisata religi, banyak tempat-tempat wisata religi, salah satu Banten Lama. Nah, Banten Lama ini kunjungan teramai lah, terbesar selama ini. Jadi banyak saksi ya. bisu sejarah di Banten ya. Ya, bangunan-bangunan tua tersebut seperti bercerita masa-masa kejayaan Nusantara dulu. Betul. Dan itu semua saat ini dikemas sama pemerintah provinsi Banten. Perlahan. Pertama kita melakukan revitalisasi Banten Lama ya. Karena dulu Krakatau meletus, kawasan Banten Lama juga terdampak. Sehingga kita revitalisasi berkali-kali, beberapa pemerintahan sebelumnya merevitalisasi. Karena memang selain sebagai saksi sejarah ya tentang peradaban Nusantara, di sana juga merupakan bukti tumbuh dan berkembangnya infrastruktur. Masih ingat nggak tentang kerja paksa, pembangunan jalan Anyer Panarukan. Nah, Anyer Panarukan, Anyer merupakan bagian dari Banten, adanya di Serang dekat pantai Anyer situ. Ada titik nol, ada menaranya di sana yang 2 kali hancur. Pertama hancur karena tsunami di masa meletusnya Krakatau. Nah, kemudian diperbaiki dan itu juga jadi ikon. Ini yang mercusuar Pak ya? Mercusuar maksud saya. Itu ikonik banget sih. Kalau kesana kita rasa-rasanya masih bisa ngelihat Dendels ada di Wah, agak horor ya. Takut disuruh kerja paksa ya. Tapi itu cukup ikonik karena memang ada di buku IPS, buku sejarah kita zaman dulu gitu. Jadi ini saatnya belum lagi kita cerita tentang budaya. Bahwa di Banten ini ada satu masyarakat adat yang terus menjaga keaslian mereka
salah satunya atau bukan salah satu, memang satu-satunya ya, namanya adalah masyarakat adat Kanekes atau yang biasa dikenal dengan masyarakat Baduy. Nah ini ada di Lewi Damar namanya, di sekitaran Lebak, dan mereka menjaga betul budaya mereka, keaslian budaya mereka, dan petua-petua turun-temurun mereka terus jaga. Mereka bukan menolak modernisasi, tapi mereka tidak mau menggunakan alat-alat modern. Ya mereka tidak menggunakan handphone, khususnya yang di Baduy Dalam ya. Mereka tidak menggunakan alat transportasi. Seberat apapun permasalahan mereka, mereka tidak menggunakan alat transportasi. Mereka rela berjalan kaki dan sebagainya. Bahkan tanpa alas kaki. Dan memang tanpa alas kaki, mereka tidak mengenal alas kaki. Nah kemudian setiap tahun mereka selalu melakukan seba, namanya seba Baduy, di mana mereka itu datang ke Banten, ke Serang, membawa hasil bumi dan sebagainya, bentuk dari bagian menjalin silaturahmi, bukan memberikan upeti. Maka orang-orang yang mencintai tentang budaya, salah satunya terkait dengan bagaimana masyarakat adat itu menjaga terus adatnya, dengan begitu banyaknya cobaan informasi dan sebagainya, mereka tetap konsisten, salah satunya Baduy. Oh ya, dan tentunya juga ini, walaupun aku mungkin taunya juga dari banyak juga masyarakat sekitar yang membuka semacam open trip lah ya, sampai daerah tertentu gitu ya, untuk bisa lebih dekat lah ya, dan mengenal juga ini salah satu warisan budaya Indonesia. Dan affordable loh. Harganya ya hitungan kantong UMR-nya orang Jakarta sih sangat affordable ya, dengan yang mereka tawarkan gitu. Dan jadinya juga cukup valid tuh ketika ya Banten menawarkan ya lebih dekat dengan alam, lebih dekat dengan masyarakat dan budayanya juga, lebih dekat dengan sejarah juga. Jadi all in one package gitu ya Pak ya, tanpa harus berepot-repot jauh-jauh dari Jakarta gitu. Tambahan lagi, sebenarnya kita punya satu potensi wisata namanya Negeri di Atas Awan. Itu adanya di Gunung Luhur. Udah lama sebenarnya. Di mana Pak? Gunung Luhur. Gunung Luhur. Nah itu masih masuk kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Oke. Dan itu dulu ramai viral kan. Tapi saat itu memang jalannya belum siap. Nah kalau sekarang sudah tembus. Ya jalan provinsi sudah sampai ke namanya Warung Banten gitu, sampai ke seujung gitu. Jadi pakai kendaraan atau bisa dikombin dengan trek? Pakai kendaraan. Pakai kendaraan boleh. Kendaraan kecil lah ya, jangan kendaraan besar. Oh jadi ini berbatasan gitu Pak sama Bogor, wilayah Bogor ya? Bogor sebelah sananya. Ya kan Halimun Salak itu kan meliputi Jawa Barat dengan Banten. Iya. Nah ini yang saya cerita adalah Gunung Luhurnya. Ya Cipanas lah, kecamatan Cipanas gitu. Menarik tuh. Oh itu sebutannya negeri di atas awan. Negeri di atas awan, karena jam-jam tertentu di pagi hari itu kita bisa lihat. Ya semoga kalau lagi musim hujan jangan, karena nggak ada embunnya, nggak kelihatan. Sambil dengerin lagu Katon Bagaskara tuh Pak ya. Cocok. Tetap harus yang itu ya. Harus yang negeri di atas awan. Emang kayaknya diciptain buat di situ deh. Sambil mendaki sebenarnya juga. Banyak ya wisata sejarah tuh sebenarnya. Mudah-mudahan ya kita sedang berusaha untuk meminta atau melaksanakan reaktivasi dari rel kereta api yang pada masanya dulu itu merupakan transportasi utama. Please do Pak. Tolong itu kita lakukan karena apa? Begini, itu jalurnya masih ada, tapi nggak keurus ya, mungkin karena kita orientasinya selama ini puluhan tahun ke kendaraan mobil, pribadi kendaraan pribadi. Kita bangun jalan udah lebar-lebar, tetap macet. Yang mau direaktivasi itu yang jalur mana Pak? Jalur Rangkas Pandeglang. Nah nanti dari yang Saketi Bayah. Ini cita-cita ya. Itu cita-cita saya. Belum bisa ditanya progres nih. Nah, atau masih kalau yang Rangkas Pandeglang itu sudah masuk perencanaan. Nah kita bagi-bagi tugas pemerintah Provinsi Banten ngebebasin. Maksudnya bebasin itu gini, itu memang tanahnya udah tanah negara. Tapi karena ditempati, karena lama nggak ini ditempati oleh masyarakat, nah kita tugasnya mensosialisasikan dan memastikan bahwa jalur itu bisa steril untuk dibangun jalur baru. Nah kalau itu sudah dibangun, makin membuka lagi akses wisata yang murah meriah, tapi bermakna. Betul sekali. Karena di situ ada sejarah tentang Max Havelaar, ya kemudian ada sejarah perjuangan, banyaklah di sana. Terus juga melalui tempat-tempat yang bisa menjadi atau memang selama ini dikunjungi oleh masyarakat terkait dengan wisata religi. Itu ada Cikaduen, kemudian ada Caringin, ya. Ini sebenarnya adalah jadi satu ide juga buat yang memang cutinya nggak bisa banyak. Betul.
khusus buat Jumat sampai Minggu aja nggak apa-apa ya? Boleh bisa kayaknya gitu dieksplor. Atau ya. kalau cuma punya waktu Minggu aja pagi juga masih ke Uber. Bisa. Iya, masih bisa Kalau pagi-pagi. makin banyak apalagi jalur-jalur alternatif yang bisa disediakan Pak ya, Betul. termasuk kereta tadi Pak ya. Tolong itu segera direalisasikan Pak Dan Andra. kita nanti rencananya memang gini, karena mindset orang tentang Banten kan masih, mohon maaf gitu. Tapi perlahan-lahan kan kita juga kan pengen berubah. Iya, iya. Nah masyarakat Banten juga kan pengen berubah, bahwa sejarahnya masyarakat Banten itu sama tamu itu welcome. Ya sejarah mencatat lah ya, sejarah mencatat bahwa masyarakat Banten itu welcome dan sampai hari ini juga begitu, ya kan? Karena yang mukim, tinggal, tumbuh dan besar bahkan sebagainya itu Banten itu terbuka dengan masyarakat mana saja. Nah terkait dengan pariwisata tentu tugas pemerintah bagaimana hospitality masyarakat Banten semakin ditingkatkan. Kemudian sekolah-sekolah pariwisata dalam rangka tenaga-tenaga pariwisata nanti juga ditingkatkan. Dan kemudian dari sisi pengalaman juga gimana mengelola wisata juga kita terus tingkatkan. Artinya masyarakat merupakan modal utama kita. Betul. Ya, gimana ya kejadian ketok-ketok harga nggak ada lagi, ya kan parkir sesuka-sukanya nggak ada Jadi lagi. harus jadi masyarakat yang ramah terhadap wisata Nah, Pak ya. karena apa? Kalau masyarakat bisa melakukan tugasnya sebagai tuan rumah yang baik, maka wisatawan akan datang dan tentu kehidupan ekonomi di wilayah kita True. bisa akan tumbuh. Karena apa? Waktu orang sekarang sangat mepet. Mau liburan ke luar kota, ya, yang perlu pakai pesawat dan sebagainya itu makan waktu. Ya, kemudian mereka juga nggak bisa lama-lama. Nah, kalau di Banten kan nggak perlu bermacet-macet lah intinya ya. Betul. Masa cuma mau nanjak aja perlu berjam-jam gitu kan. Ya kan? Secara Turunnya jarak. macet lagi gitu. Nah, kalau di Banten di datar gitu. Iya, Kita iya, datang ke Iya, sana, iya, insya iya, Allah. iya. Bagus iya. banget. Dan banyak alternatifnya. Jadi nggak, contoh, kalau kita mau ke Pantai Anyer atau Carita, bukan kita wisata Pantai Anyer dan Carita, di sekitar situ ada yang namanya Tahura, Taman Hutan Raya. Itu adalah hutan seperti ya kalau kita bilang Taman Safari ya, tapi dia nggak ada Binatang. ininya. Ada Ya hewannya. ada binatang, Ada, tapi tidak. Binatangnya liar ya gitu ya. Dan Bukan aman disangkar. tapi ya yang Oke. pasti. Nah di sana ada curug, ada curug Putri, ada beberapa curug lah. Tahu nggak curug Tahu waterfall? dong. Nah, Iya. ini internasional nih waterfall. Waterfall. Ya, air terjun lah, Air terjun ya, Pak, ya. Nah, terus bisa dijangkau dengan berjalan kaki nggak lama. Suka banget. Ya Oh, kan? bisa Terus bisa trekking ya. glamping juga. Oh, ada glamping juga. Oh, kalau glamping banyak di Banten. Oh iya? Banyak, sih. banyak Oke, ya. oke. Banyak, enggak, banyak lah banyak. Pak glamping. beneran loh Pak, abis ini kita buktiin Beneran, langsung Pak. Beneran. Kalian datang ya ntar kita siapin ya Iya, kan. iya, Maksudnya kita tunjukin jalannya. Siap lah, saya mau ikut siap sama bapak aja ikut Pak tapi jalan-jalan. kalau boleh tahu secara kontribusi gitu sejauh ini kontribusi pariwisata terhadap ekonomi Banten seberapa besar Pak? Gini, pariwisata itu atau kontribusi, retribusi dan sebagainya itu kan masuknya ke pemerintah kabupaten kota. Pemerintah provinsi tidak mendapatkan haknya di sana. Tapi tugas pemerintah provinsi adalah memastikan supaya Banten, semua potensi di Banten itu bisa dimaksimalkan. Kita terus, ini salah satu upaya kita untuk terus mengkampanyekan potensi-potensi wisata di Banten. Saya yakin saat infrastruktur, apalagi tol sebentar lagi selesai. Iya. Tol yang mana Serang satu tuh Pak? Panimbang. Oke. Kan sekarang kan tol Jakarta Merak, Tangerang Merak sudah sudah lama dan sudah sangat lebar. Nah kemudian ada nanti Serang Panimbang. Nah Serang Panimbang itu untuk menjangkau wilayah Rangkas, Malimping, Iya. ya. Kemudian nanti banyak sekali di daerah Malimping itu ada. Saking banyaknya saya sampai lupa nyebut-nyebutnya. Betul benar. Banyak Ya. sekali pasti. Tapi ya. intinya tadi pulau tadi, Iya. ada Pulau Umang, sebentar lagi juga akan kita resmikan Pulau Lima. Nah kalau Pulau Lima ini aksesnya lebih dekat dari Karangantu cuma beberapa menit. Oh Ih, iya. Saya tertarik nih sama Pulau Lima yang mau diresmikan Iya. nggak lama lagi Pak. Apa yang bisa di-share Ya sama resort gitu deh. Oh, Ya, resort gitu deh. Berarti family friendly lah ya gitu ya. sangat ya. Sama ini juga wisata religi juga. Karena di situ memang pusatnya kerajaan Kesultanan Banten dulu ya sekitar Pulau Lima dan sebagainya. Kapan Pak diresmikan katanya? Tanggal 30. Ini. Tanggal 30 ini. Jadi sebelum orang liburan sudah disediakan ya. Udah ancang-ancang memang preparation. Saya penasaran juga pengen segera ke sana. Jadi dari Karangantu Dari ke Karangantu sana. enggak cuma beberapa menit. Nah, jetinya udah siap. Oh gitu. Gitu, Oh jalan. nyebrang ke sana ya. Nyebrang, Siap. pulau. Nyebrangnya dari Pelabuhan Karangantu. Dari Karangantu. Oh, ya. For your information,
Pelabuhan Karangantu itu bisa diakses dari Jakarta dengan menggunakan kereta. Jadi stasiunnya bisa langsung ada di situ. Di Karangantu. Iya. Jadi nggak mesti repot berganti-ganti moda transportasi betul. gitu, dan cukup friendly juga buat detikers yang nggak pengen bawa kendaraan pribadi deh, macet atau dan segala macam gitu. Ih, menarik banget. Berarti setelah tanggal 30 November sudah dibuka untuk umum kah, Pak? Iya, diresmikan lah ya. Kalau secara pembangunan, kita kalau bahas pariwisata kan pasti tidak terlepas dari bagaimana infrastruktur sarana prasarana yang disediakan, termasuk bagaimana masyarakatnya harus bisa dibentuk sebagai masyarakat yang ramah wisata gitu Pak. Apakah ada program-program dari pemerintah Provinsi Banten untuk bisa mengakomodasi ini biar bisa lebih optimal lagi Pak? Nah itu setiap tahun selalu ada ya program itu. Cuman nanti di masa saya akan lebih kepada bagaimana hospitality-nya. Keramahannya, tanggung jawabnya dan sebagainya. Karena gini, yang harus sebagai subjek, sebagai pelaku, jangan merasa sebagai objek saja. Nah saya berharap masyarakat Banten khususnya di daerah-daerah pariwisata tuh semakin sadar wisata. Bahwa mereka itu pelindungnya wisatawan. Mereka justru yang jagain wisatawan. Karena wisatawan membawa rezeki buat mereka. Dan ya tentu Banten dengan kaya dengan budaya, kaya dengan kesenian, kaya dengan alamnya, tidak akan pernah bisa maksimal kalau masyarakatnya nggak terbuka. Betul. Masyarakatnya tidak ramah. Nah, seperti yang saya bilang, sejarahnya orang Banten ini ramah-ramah. Betul. Ya, jadi kita contoh kalau mau bicara yang agak ekstrim ininya, budayanya. Pernah lihat debus? Debus. Pernah. Dari Banten, benar. Dari Banten. Makan beling. Nah, bukan hanya makan beling, sekarang udah bisa banyak lah. Oh, nggak cuma beling ya? Sudah dieksplorasi. Iya, paku dan sebagainya. Tapi kan gimana mengemas ini, ya kan supaya menarik. Ya, pencaksilat juga dari Banten. Kalau kan, pencaksilat ya Banten kan salah satu. Kan dikenalnya Banten tuh Jawara. Betul. Nah, Jawara itu bukan berarti jagoan aja. Jawara itu berarti orang yang bertanggung jawab, orang yang ini ciri khas Banten lah sebenarnya. Iya, kan Pak Andrasoni juga Jawara kan Pak ya. Jawara nomor 1 di Banten. Jadi Jawara ini positif sebenarnya konotasinya. Iya. Cuman dan kemudian juga Banten ini orang religius. Religius. Maka kombinasi antara wisata alam, wisata religius ini komplit di Banten. Kita juga menata juga tempat-tempat yang sering dikunjungi ziarah, ya kan, parkirnya, kemudian aksesnya dan sebagainya. Pak, termasuk ini nih Pak, ini yang kerap kali mungkin juga luput gitu ya dari perhatian bahwa di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang katakanlah oknum gitu ya berbuat sehingga mencoreng pariwisata yang ada di lokasi tersebut. Soal kegiatan-kegiatan pungli Pak, pungutan liar. Itu dari Pak Andrasoni sendiri gimana visinya untuk bisa memberantas pungli-pungli ini Pak? Ini tadi yang saya sampaikan bahwa bagaimana kita yang jagain wisatawan. Ya kan, supaya wisatawannya betah. Kalau wisatawannya betah berarti mereka nginap di sana. Kan wisatawan nggak semuanya nyari hotel. Kadang-kadang mereka juga nyari penginapan sederhana yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian mereka bonding dengan masyarakat kan mencari yang kayak gitu juga. Nah maka pelatihan-pelatihan yang kita lakukan sampai ke sana. Susah nggak Pak memberikan pemahaman itu Pak? Saya pikir saat banyak wisatawan datang dan kemudian mereka merasakan dampaknya, sehingga nanti akan terus-menerus mereka akan lebih sadar wisata. Maka kita ada namanya gitu Pokdarwis, ya kelompok sadar wisata. Kemudian kita ada bala semacam relawan yang ngejagain wisatawan di pinggir-pinggir laut itu. Baywatch? Macam Baywatch gitu, tapi relawan. Kearifan lokal ya. Tapi dia relawan. Nah itu kita lakukan pelatihan. Oke, jadi ada Larry nanti. Ya. Kartun ya. Nah kemudian juga wisata lain ya selain pantai. Tadi kita juga kan ada gunung juga segala macam. Nah, ada juga lengkap ya guide-guide-nya. Arung jeram. Kita juga punya arung jeram. Lengkap. Jadi kalau kita muter-muter jauh gitu kan udah ke Banten aja. Ini makin banyak Bapak cerita makin kita ingin langsung pergi dari tempat ini. Minggu depan kalau mau datang. Sebelum ramenya. Pasti kalau Nataru pasti rame. Betul. Bentar ya Pak, kita izin dulu sama produser kita biar dapat cuti Pak. Masa nggak ada libur? Wah, benar sekali pertanyaan itu. Tapi anyway, apa yang disampaikan sama Pak Andrasoni bahwa kayak Banten tuh bersiap menjadi daerah yang ramah wisata. Yang disampaikan tadi bahwa ada gunung, ada pantai, ada glamping juga, ada arung jeram. Kayak ngomongin Balinya Jawa bagian barat gitu loh ya. Ya, semuanya ada juga. Pemandian air panas. Ada pemandian air panas juga. Lengkap deh pokoknya. Ada air terjun. Wah,
Air apa lagi Pak? Yang ketiga harus lucu nih Pak. Ada lagi. Air berkah. Oh. Ya ziarah aja. Oh ya. Jadi didoain dulu ya. Semua yang didoakan pasti jadi berkah. Religius juga lengkap juga di sana. Jangan berharap air Jordan ya. Air Jordan. Ada juga. Pabriknya Pak ya. Pabriknya oh iya serius. Betul ya. Pabriknya banyak di Banten. Di Banten di bagian Tangerang, Tangerang Raya. Itu dia, lama sekali. Waduh, gimana kalau kita habis dari sini ikut mobilnya Bapak aja? Gue sih udah banyak list ya yang akan disambangi di daerah Banten, termasuk Ujung Kulon juga jadi salah satu list juga Badak, tuh. Betul. Badak kita kurang lebih sekitar 80 ekor. Di Ujung Kulon saat ini Pak. Kulon, ya. Dari 80 ekor itu badak kita reproduksinya enggak semuanya bagus. Sehingga upaya pemerintah upaya pemerintah kementerian itu sedang melakukan upaya relokasi. Satu pasang badak. Ya. Saya mohon maaf sebelumnya, namanya Mustafa. Yang jantannya. Dan itu sudah berhasil ditangkap dan segera dipindahkan. Direlokasi kemana Pak? Direlokasi ke wilayah hutan juga, masih Ujung Kulon. Masih tapi Ujung bukan Kulon. pulau, yang tadi kan pulau. Mereka adanya di baik. pulau. Nah, dipindahkan ke situ sepasang yang DNA-nya paling bagus. Di antara mereka. Ini demi upaya pemerataan. Nah, supaya reproduksinya bisa bagus, ditangkar, dan kemudian ini mencegah punahnya badak bercula satu. Betul. Karena jumlahnya semakin sedikit dan ternyata mereka sudah perkawinan antar saudara dan sebagainya. Karena semakin terbatas kan mereka. Nah, maka dipilih yang terbaik. Salah satu laki-laki jantan namanya Mustafa. Yang perempuan saya nggak berani ngomongnya. Ya, namanya memang ditentukan namanya karena memang itu. Dan yang betina Pak ya. Yang betina. Dan ini sebenarnya adalah upaya pemerintah provinsi juga biar mereka honeymoon. Pemerintah pusat ini. Honeymoon sebenarnya kan. Tapi udah punya turunan. Udah punya keturunan juga. Sepasang badak ini. Dan itu DNA terbaiknya. Buat mindahinnya perlu bantuan militer. Pakai amfibi, kendaraan amfibi kan harus di pulau kan. Kemudian berat, ya kan. Satu ekor itu saat mereka diperangkap pakai lubang itu beratnya di atas 1,5 ton. Wow. Satu ekor, wow. 1,5 ton. Besar sekali emang. Dan ini berbeda dengan badak yang ada di Afrika. Yang ada badaknya. Ini kayaknya terinspirasinya dari Ujung Kulon ya, brand satu itu ya. Aku mau nanya satu lagi, pertanyaan cukup concerning regarding to the recent update gitu soal ini kan semua upaya-upaya Pemprov juga untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan meningkatkan pariwisata ini tentu tidak lepas dari dukungan pendanaan, Pak. Dukungan pendanaan ini gimana Pak dengan adanya saat ini isu soal transfer keuangan daerah itu cukup ini nggak Pak menjadi bottleneck nggak Pak? Atau sebenarnya kalau wisata kan nggak murni pemerintah ya, jadi ada pihak swasta di sana. Kalau pemerintah kan fasilitator saja. Jadi ada dunia usaha di sana yang datang karena memang ada peluang. Nah, akan semakin banyak lagi dunia usaha ikut serta di sana. Kalau pemerintah memastikan bahwa regulasinya, kemudian mengurus perizinannya mudah, nggak ada pungli dan sebagainya. Salah satu kita bayangkan bahwa di sana akan banyak orang bangun hotel, ya kan? Karena sekarang udah mulai investasi Pak ya. Investasi dan itu nggak perlu dana pemerintah. Nah, tapi pemerintah bisa bikin terang jalannya supaya orang bukan hanya siang, wisatanya malam kan juga bisa. Kasih insentif biar bisa ikut ya kan mereka membangun di sana. Membangun di sana dan yang pasti itu yang pertama jangan ada gangguan. Betul. Ya, kita harus jadi tamu jadi tuan rumah yang baik. Harus ramah ya terhadap investor. Karena itu bisa jadi sumber pertumbuhan atau salah satu pertumbuhan ekonomi. Betul. Dan pasti kembali lagi untuk masyarakat juga di sana gitu. Kabarnya Banten mau pertumbuhan ekonominya 12% Pak ya. Amin. Itu kalau orang Jakarta minimal ya 2 juta satu hari ya. Kan 1 tahun itu kunjungan wisata ke Banten tuh sampai 26 juta loh. Penduduk Banten sendiri cuma 12,4. Banyak. Kalau 26 juta itu 100.000 aja dia ngabisin uang di Banten udah kebayang. Apalagi nanti kalau udah pada datang ke pulau-pulau pantai-pantai itu Pak ya. Alternatif ya, nggak perlu jauh-jauh. Makanya kita nanti juga akan ada pengembangan. Salah satunya adalah transportasi menggunakan pesawat-pesawat kecil. Oh wow. Kita tunggu investor yang karena untuk nyampe ke Tanjung Lesung
cukup beberapa menit mereka bisa mendarat di laut. Jadi disediakan berbagai macam alternatif ya dari segala macam lapisan, seinklusif mungkin. Karena kita menyadari potensi kita. Ya, potensi berbatasan langsung dengan Jakarta ini cuma 2 daerah yang punya. Jawa Barat sama Banten. Jawa Barat kakak kita. Ya, kita adiknya Jawa Barat. Jadi potensi yang ada di sana juga dari kita. Nah, coba memang bedanya kalau bicara tentang laut, bicara tentang pantai, kami paling dekat. Gitu. Silakan kalau mau cari healing ke pantai, laut, bisa ke Banten. Langsung menuju ke Banten. Ketemu badak, bisa juga ke Banten. Mau diving, ya kan? Iya, bisa juga. Mau snorkeling, mau camping ya kan? juga. Mau camping, mau glamping, mau ada off-road. Wah, bisa. Jadi gak cuma yang ujungnya ing doang. Naik motor, ya, atau mau bersepeda, cocok juga. Ini kita makin ngobrol sama atau Bapak. Mau running. Nah, event-event juga banyak juga di sana. Running festival. Kita makin sore ngobrol sama Pak Andra, makin 1 bulan kita stay di sana ya. Karena kayaknya memang banyak sekali gitu ya. Walaupun tadi kita bilang bahwa ini aksesibilitasnya mudah, terus cukup dekat juga. Tapi rasa-rasanya memang kurang kalau cuma 1 weekend ke sana ya. Jadi siapa tahu bisa lah libur kuartalan disediakan spot untuk sabbatical leave di sana. Iya benar. Jadi di Banten ya. Anyway, terima kasih banyak Pak Andra Sony sudah mau mampir ke Detik Sore sekali lagi. Sukses untuk segala rancang rencananya Pak. Kita doakan semoga berhasil. Tadi yang segala macam visi tadi dan kita titip juga biar seluruh masyarakat Banten dari berbagai macam lapisan juga ikut bersama-sama merasakan pertumbuhannya Pak ya. Betul, dan tentunya juga nantikan kami di Banten Pak. Terima kasih. Baik Bapak, kita punya satu lagi nih sebetulnya ajakan buat Bapak juga. Kalau tadi Bapak mengajak kita sampai ingin banget gitu ya mampir ke Banten, sekarang kita mau mengajak Bapak untuk tagline-nya Detik Sore. Jadi kalau kita bilang Detik Sore, Bapak boleh jawab dengan nggak cuma hore-hore. Boleh ya Pak? Iya. Oke. Kalau gitu Detikers, kita nanti setelah ini masih akan kembali lagi. Sebetulnya tentunya kita masih punya satu narasumber yang gak kalah menariknya juga. Ya. Topiknya juga gak kalah menarik. Itu dia ya. Tapi kita break dulu sejenak tentunya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hehehe. Pak Andra Sony tadi. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma tiba-tiba Bollywood gitu ya. Gue mau ngomentari jambul gue sendiri ya. Sumpah. Seru gak sih guys? Tadi Pak Andra Sony gak ini ya? Gak komentar ya? Karena gak penting juga. Karena jujur lumayan menyita frame. Nah, jambulnya Iza hari kita ini. Cukup ini ya. Sebenarnya aku sih ya, aku excited banget dapet ini leuit namanya. Oh ini ya betul. Ini adalah jambuluit. Cimbuluit, beda. Tapi mungkin juga di Cimbuluit ada leuit ya. Leuit itu apa? Leuit itu adalah lumbung. Oh. Tapi gue nggak tahu tuh apakah lumbung padi aja atau sebetulnya ya apa hasil alam lain juga boleh sini gitu, jagung, singkong gitu. Tapi yang jelas tuh memang ini masih ya mungkin masih banyak ya kalau di Banten ya yang masih punya ini gitu. Seru banget. Bisa didapatkan di Pak Andra Sony karena beliau tadi yang karena ini official merchandise-nya hanya dari gubernur ya. Anyway, kita mau ke jalanan dulu, mau melihat traffic di Jakarta dan sekitarnya sore hari ini seperti apa. Ada Brigadir Anissa dari NTMC Polri. Selamat sore Brigadir Anissa. Selamat sore Brigadir Anissa. Hujan ternyata. Brigadir Anissa sorry banget suaranya belum terdengar. Tapi kita udah bisa melihat. Cek. Jas hujan kuning. Iya. Ya. Belum kedengeran. Belum ada suaranya. Coba kita cek dulu. Bahkan tadi gambarnya tiba-tiba transisi ke ini ya. Warnanya wicked ya. Hijau dan ungu. Belum kedengeran. Coba kita cek dulu. Kita mungkin coba cek dulu ya. Sambil Brigadir Anissa menyiapkan laporannya. Cek. Hadir. Cek. Nah, itu dia. Bisa kedengaran sekarang Brigadir Anissa. Hai, selamat sore Kak Edot, Kak Ika. Selamat sore, apa kabar Brigadir Anissa?
Baik Alhamdulillah kabar baik Kak. Alhamdulillah. Nah ini sudah siap nih melaporkan juga kondisi lalu lintas. Kali ini cukup special edition ya dengan jas hujan kuningnya. Betul sekali. Sepertinya hujannya sudah mereda tapi tadi kayaknya agak deres ya karena terlihat ada genangan tadi di situ. Betul. Baiklah silakan dengan laporannya Brigadir Raniza. Baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat sore Detiker. Saat ini saya Brigadir Anissa berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini terpantau sudah ada peningkatan karena memasuki jam pulang perkantoran. Dan pada sore hari ini juga situasi arus lalu lintas bisa kita saksikan bersama bahwa di kawasan Pancoran ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan khususnya kendaraan dari kawasan Tebet ataupun dari arah Manggarai. Maksud kami dari arah Tebet, Saharjo maupun Manggarai yang akan lurus mengarah ke kawasan Duren 3 maupun Pasar Minggu, situasi arus lalu lintas terpantau ramai, namun ketersendatan pada pagi hari ini menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan juga masih terlihat adanya antrian panjang. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati, mengingat kondisi jalan yang licin, juga kami informasikan untuk memperlambat laju kendaraan Anda, dan juga kami himbau untuk kendaraan roda 2 khususnya untuk tidak menggunakan jas hujan jenis ponco demi keamanan dan juga keselamatan. Dan dari arah sebaliknya ini dari kawasan Duren 3 maupun Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet maupun yang akan mengarah ke Saharjo ataupun yang akan berbelok ke kanan mengarah ke kawasan Cawang maupun MT Haryono. Untuk sore hari ini terpantau padat yang sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2. Kami himbau bagi para pengendara sekali lagi untuk tetap berhati-hati dan selalu berkonsentrasi saat berkendara, dan juga kami himbau untuk kendaraan roda 4 khususnya untuk selalu berhati-hati mengurangi laju serta untuk memperhatikan kesiapan kaca wiper Anda karena dapat mengganggu jarak pandang di kala hujan. Dan kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan untuk tidak berhenti di median jalan untuk berteduh karena dapat menghambat arus lalu lintas pada sore hari ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Tendian ataupun Kuningan yang akan lurus ke kawasan MT Haryono maupun Cawang pada sore hari ini juga terpantau ramai dan sudah mulai mengalami perlambatan dan juga peningkatan volume kendaraan. Ketersendatan pada sore hari ini terjadi juga menjelang traffic light. Namun kami himbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang pada sore hari ini. Dan dari arah sebaliknya dari kawasan MT Haryono maupun Cawang yang akan mengarah ke kawasan Tendian ataupun Kuningan pada sore hari ini juga sudah mulai mengalami peningkatan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun angkutan umum. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Kami informasikan bagi para pengendara sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek. Pastikan kesiapan fisik Anda maupun kendaraan Anda dalam keadaan yang baik dan prima, mengingat kondisi cuaca pada sore hari ini maupun beberapa saat di kawasan DKI Jakarta yang tidak menentu dan juga meningkatnya curah hujan. Kami himbau untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga kesehatan dan juga untuk mengecek pastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum Anda melakukan perjalanan. Dan juga bagi Anda yang ingin update bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di nomor 15669 atau juga dapat melalui SMS Center di nomor 9119. Itulah informasi pada sore hari ini, silakan kembali ke studio. Terima kasih banyak Brigadir Raniza atas laporannya sore hari ini ya. Semoga jalanan berangsur semakin lancar ya. Pasti Kak, cukup lancar kok hari ini ya. Karena pasti semua orang berlomba-lomba mengendarai kendaraan roda 4 gara-gara hujan. Jadi ya terima kasih banyak Brigadir Anissa untuk laporannya. Ya, dan tadi udah disampaikan juga himbauannya, hati-hati terutama juga untuk para pengguna kendaraan roda 2 gitu. Mohon untuk tidak memaksakan diri kalau misalnya memang ternyata hujannya makin deras misalnya ya, gitu, betul. atau mungkin juga menggunakan jas hujan yang tidak sesuai dengan standar juga lebih baik dihindari gitu. True. Ya. Ponco. Terima kasih banyak Brigadir Anissa, selamat sore. Terima kasih. Asia. Dan sebenarnya juga mungkin biar Detikers juga beramai-ramai ke menggunakan kendaraan umum juga kali ya. Gitu, transportasi umum yang mungkin ya enggak menghindari penumpukan di jalan juga gitu, kendaraan di jalan biar enggak macet. Tapi sayangnya sekali ketika orang-orang berusaha untuk menggunakan kendaraan umum, justru kendaraan umumnya yang saat ini terganggu. Salah satunya yang terganggu adalah
Salah 2 bahkan sebenarnya. Salah 2 ya, jadi 8. Ada Transjakarta dan juga MRT. Tapi yang paling happening sepanjang hari ini adalah MRT yang gangguan operasi mulai dari sejak pagi tadi sampai sore ini baru baru saja sekitar 20 menitan yang lalu MRT memberikan keterangan bahwa saat ini rute MRT Jakarta Lebak Bulus Bundaran HI sudah normal kembali. Jadi sebelumnya karena ada pohon tumbang di sekitar Blok M ya, menuju ke Blok M. Jadi perjalanan MRT dari HI ke Lebak Bulus itu terganggu sehingga operasionalnya juga terbatas. Dan itu juga sempat membuat Transjakarta menambah armadanya kemudian gara-gara banyak orang akhirnya terhambat gitu ya. Terhambat menggunakan itu. Tapi yang pasti saat ini rute Lebak Bulus HI untuk menggunakan MRT sudah bisa dioperasikan kembali ya gitu. Jadi aman aja, namanya juga force major ya. Jadi, untung ya pas lagi jam pulang kantor gini udah selesai ya perbaikannya ya. Gitu dia. Termasuk juga mungkin kita akan ini juga ya, kasih energi biar cepat rampung juga. Yaitu adalah pembangunan LRT Jakarta fase 1B dari Velodrome ke Manggarai. Betul. Katanya sudah ada update juga. Ini udah mencapai 77,9% rampung. 77,9%. Dan tapi benar 77,9% iya kan? rampung. Rampungnya 77,9%. Kenapa nggak 0,1 jadi kita 78%. 78 benar. Tapi nggak apa-apa biar aktual ya kan. Biar aktual, biar detail. Biar detail ya. Dan diharapkan juga rampung bisa di tahun depan. Dan jadi 2026 kita punya LRT yang lebih panjang lagi jalurnya. Bisa dari gitu. Kelapa Gading sampai ke Manggarai tuh. Ya betul. Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Matraman dan juga Manggarai gitu. Jadi menghubungkan 5 stasiun tambahan gitu ya. Betul, tambahan. Stasiunnya ada 5, sebelumnya ada berapa ya lupa. Pokoknya dari Kelapa Gading bisa tembus sampai Manggarai aja. Gak tahu berapa nanti tarifnya, katanya sih ini dengar-dengarnya ya Detikers ya, ini harus dikonfirmasi lagi. Tarifnya cukup mahal. Kalau yang dari Kelapa Gading menuju ke Velodrome itu tarifnya kurang dari 10.000. Lupa persisnya berapa, tapi cukup murah masih. Tapi nanti ketika sampai ke Manggarai, karena kan jaraknya juga jadi lebih jauh, kabarnya ongkos yang dikeluarkan cukup gede tuh. Belum bisa disebut sekarang tapi cukup gede, tapi memang masih perlu ditelusuri lebih lanjut lagi karena itu juga akhirnya tergantung dari seberapa besar subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta supaya harganya affordable gitu. Tapi ya diharapkan juga dengan adanya 5 stasiun tambahan yang memang juga rutenya ini juga mostly adalah wilayah yang sibuk, perkantoran gitu ya, area dagang dan segala macam juga, ya mudah-mudahan bisa nge-cut kemacetan gitu ya, terutama di jam-jam berangkat dan pulang kantor gitu. Pokoknya kita dukung dan kita ceki-ceki lagi, mudah-mudahan beneran tahun depan bisa rampung gitu ya. Betul, dan segera lanjutin lagi ke Tanah Abang. Boleh. Karena harusnya ini sampai ke Tanah Abang sebenarnya karena kayak ini adalah jalur yang bisa dimanfaatkan lebih optimal lagi buat para pedagang yang dari Tanah Abang untuk terdistribusikan, apakah dia ke Manggarai, ke Rawamangun, kemudian sampai ke Kelapa Gading gitu. Habis deh pokoknya duit buat bangun itu semua. Enggak akan habis. Duit kita bukannya banyak banget Kak. Di optimis. Pak Purbaya aja nyimpan 200 triliun ya kan, masih ada duit sisa tuh ceritanya. Pokoknya banyak deh. Bagi-bagi dong. Tapi gitu. Kan itu juga adalah salah satu upaya bagi-bagi buat masyarakat juga kan, dalam bentuk subsidi, dalam bentuk juga pembangunan fisiknya juga menyerap tenaga kerja pada akhirnya. Dan segala macam. Gitu guys. Habis ini kita akan ngomongin satu topik yang sebenarnya sudah cukup lama diulang kembali. Tahun ini pun akhirnya diulang kembali lagi topiknya. Soal bagaimana kita akan mengurangi angka 0 dalam mata uang kita. Atau disebutnya redenominasi. Itu dia ya. Kayak kenapa sih kita perlu ada redenominasi? Betul. Terus ini tuh apakah akan waktu yang tepat? Waktu yang tepat atau mungkin sebenarnya kita sudah ada proyeksi waktunya kapan akan dilaksanakan? Nanti kita akan tanya ya. Ada wakil kita yang akan hadir di Detik Sore nanti di Sunset Talk Detikers. Jangan kemana-mana, masih Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Uang.
Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, aku suka sekali pembahasan hari ini yang akan kita bicarakan. Ini karena kita sudah punya banyak pertanyaan sebetulnya ya. Dan satu sosok yang akan kita temui juga begitu spesial karena all the way from DPR, gedung DPR hari ini mampir loh meluangkan waktunya untuk Detik Sore juga untuk ngomongin soal kita hapusin 0000 itu. Wah, kebanyakan nggak nolnya? Gak apa-apa, memang banyak nolnya sekarang kita ya. Nah, itu dia. Akan kita bahas bersama soal redenominasi yang beberapa waktu terakhir kembali mencuat untuk dibicarakan. Kali ini kita akan ngobrol sama perwakilan kita di Komisi 11. Ada Ketua Komisi 11 DPR RI, Pak Misbakun di sini. Selamat datang kembali di Detik Sore, Pak Misbakun. Selamat sore, Pak. Sore, Mas. Dan tentunya hari ini menerjang hujan ya, Pak ya. Untuk mampir ke tendean. Udah biasa nggak Pak Misbakun menerjang hujan? Saya kalau hujan malah suka lari. Oh, enak Pak ya, lari hujan-hujan Pak ya? Lebih menantang gitu ya Pak. Perlu ada tiang-tiangnya juga Pak, biar berasa lagi ada di scene Hollywood, Bollywood ya. Pak Misbakun, soal redenominasi yang sebenarnya ini adalah topik lama yang berulang kali disuarakan gitu ya, baik dari Bank Indonesia sendiri maupun dari teman-teman di DPR juga, bahkan di 2019 kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi. Malah sebelumnya. Iya, masuk dalam prolegnas gitu Pak ya. Di zaman pemerintahannya Pak SBY juga isu redenominasi itu juga sudah keluar. Tapi udah sampai prolegnas nggak belum waktu sudah, itu Pak? Sudah. Oh udah ya. Ini masuk long list sudah cukup lama. Oke. Oh, baik. Nah saat ini statusnya kayak apa nih Pak? Keseriusannya ini seberapa serius saat ini untuk membahas redenominasi ini? Redenominasi itu menjadi isu yang lama dan banyak disuarakan oleh beberapa kelompok masyarakat yang ingin menjaga martabat ekonomi kita. Martabat itu dalam artian menjaga bahwa Indonesia ini mempunyai kekuatan ekonomi yang menurut pandangan mereka itu tidak selayaknya lah dalam posisi nominasi mata uang seperti saat ini. Nah, itu selalu disuarakan. Karena mereka orang-orang yang sangat ahli dan mengerti ekonomi, dan kemudian ngerti geopolitik, ngerti geostrategis, dan ngerti kepentingan global dan nasional dan sebagainya. Dan isu itu sudah lama. Kemudian masuk, kalau dilihat seberapa serius, ini masuknya ke prolegnas jangka panjang. Long list lah istilahnya, itu ada prolegnas jangka panjang yang bukan prioritas, tetapi ini selalu ada di dalam prolegnas itu. Sehingga kemudian ada program di PMK dan sebagainya, di Kementerian Keuangan dan sebagainya, orang mulai membicarakan. Dan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan membicarakan itu dalam konteks itu. Tapi ini keputusan bukan 1-2 orang, tapi ini keputusan yang harus datang dari kepala negara. Sehingga infrastrukturnya kalau memang itu mau diambil, maka infrastruktur yang bisa digunakan dalam sisi aturan perundang-undangan, yaitu long listnya digeser dari long list masuk ke prioritas. Tapi yang pasti itu harus keputusannya Presiden. Baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan memutuskan bahwa Indonesia perlu melakukan redenominasi. Tentunya yang bisa menjelaskan nanti kan Bapak Presiden. Kajian-kajian kita itu kan, kebutuhan-kebutuhannya itu kan paling memberikan sebagai dukungan, support politik, dukungan analisa, instrumen pengambilan keputusan kan ada di Bapak Presiden sebagai kepala negara. Kajiannya semua sudah selesai? Kalau dari sisi kajian, banyak orang yang memberikan kajian. Kajian pemerintahnya yang belum pernah saya baca. Tapi saya yakin pemerintah sudah punya, tapi belum ke-share ke kita. Belum ke-share dalam artian kita belum mendapatkan itu secara khusus, yang sifatnya resmi. Gitu. Jadi kalau kita lihat kan banyak negara-negara yang selama ini sudah melakukan upaya-upaya redenominasi, yang kalau kita kita perbandingkan sizingnya, negara-negara yang sama dengan Indonesia itu ada Rusia, ada Turki. Dua negara ini pernah melakukan terhadap rubel. Level playing fieldnya sama nih Pak, kalau kedua negara ini hampir sama lah, hampir sama. Kemudian size ekonomi, kemudian structure, walaupun strukturnya agak berbeda, tapi secara size hampir sama. Dan kemudian mereka melakukan dan cukup sukses, dalam artian cukup sukses. Dan isunya hampir sama.
Negara-negara seperti Turki, Rusia itu kan adalah negara yang menuju ke emerging market, menuju negara advance, menuju negara maju. Tapi kemudian kan selalu ada kepentingan geopolitik bagaimana mereka tidak masuk dalam top list itu. Kalaupun masuk top list itu mereka selalu berada di pinggir. Mereka kan selalu ada forum G20, kemudian G20 mereka juga masih ada forum G7, ya kan. Kemudian dulu pernah ada G8, Rusia masuk, tapi kan kemudian mereka dikeluarkan, Rusia menjadi cuma G7 saja. Lah blok ini kan selalu eksklusif. Siapa masuk ke klub ini kan selalu tergantung kepada kemauan mereka, selektif. Lah, ini kan kemudian itu kan membuat orang-orang berpikiran apa sih hebatnya negara G7? Apa sih hebatnya? Itu kan. Kalau dilihat dari prediksi orang, prediksi lembaga kajian, lembaga konsultan yang mempunyai kredibilitas, 20 tahun ke depan, negara-negara yang akan berada di top 5 itu kan bergeser dari yang sekarang. Betul. Indonesia happen to be salah satu di antaranya harusnya. Lah, contoh sederhananya kan Amerika sekarang. Amerika mendapat tantangan yang luar biasa dari Cina. Kalau dari sisi income per kapita Amerika masih tertinggi. Tapi dari sisi volume PDB dan sebagainya, Amerika mendapat tantangan yang bergeseran antara Cina dan Amerika. Lah, sama juga dengan Indonesia. Indonesia itu sebagai salah satu negara emerging market country, negara yang sedang tumbuh dan di mana pertumbuhannya itu mempengaruhi dunia, itu kan Indonesia apakah kemudian layak nilai mata uangnya itu kemudian nolnya begitu banyak. Itu dulu dibicarakan di Turki, juga dibicarakan di Rusia. Tapi itu cukup matter Pak untuk bisa dijadikan salah satu variabel untuk mengukur gengsi kita. Jadi begini, ada orang yang melihat itu sebagai salah satu pride, sebagai satu kebanggaan, sebagai salah satu bentuk kedaulatan. Karena apa? Kalau kita perhatikan, kalau kita tetap membiarkan seperti itu, ada yang berpandangan, ini bukan pandangan saya pribadi. Nanti kalau kita nyusun APBN berapa ribu triliun, nolnya kan makin banyak. Karena kita nggak simplifikasi. Sebenarnya apa yang perlu disosialisasikan ke masyarakat, redenominasi itu adalah sebagai upaya penyederhanaan nilai mata uang. Menyederhanaan, bahasa sederhananya. Bukan mengurangi nilai mata uang ya? Sama sekali kita tidak mengurangi. Bukan sharing. Kita tidak mengurangi nilai aset. Emas yang tadinya misalnya 1 gramnya 1.190.000 gitu ya. 190.000 itu tidak berubah. Atau 230.000 itu tidak berubah. Itu tidak berubah sama sekali. Nilainya tetap sama, tapi penulisannya saja yang dikurangi nolnya. Kurang. Misalnya tak sebelumnya 230.000, sekarang cuma menjadi 23.000. Dan soal nol itu cukup berpengaruh terhadap gengsi kita. Terhadap gengsi. Itu. Tapi terkait juga dengan perubahan gitu ya di masyarakat yang tentunya ini juga akan menimbulkan kayak efek psikologis juga gitu Pak. Betul. Itu sudah Betul. Makanya kalau pemerintah negara mau memutuskan ini, maka harus dalam waktu yang panjang. Waktu panjang. Karena syarat-syarat redenominasi itu harus dipenuhi. Ada syarat-syarat ekonomis dan syarat-syarat non-ekonomi. Nah, syarat-syarat ekonomi itu kan ada misalnya pertumbuhan yang stabil, inflasi rendah yang stabil, kemudian kita mempunyai struktur ekonomi cadangan devisa yang memadai, gitu kan. Terus lalu lintas devisa yang besar seperti Indonesia, sehingga itu memberikan dampak kepada Indonesia terhadap upaya-upaya memperkuat struktur ekonomi, bangunan ekonomi kita. Di luar itu ada faktor keamanan, ketertiban, faktor politik, faktor sosial, engineering. Termasuk eksternal juga Pak? Eksternal. Nah, ini juga perlu dikuatkan. Perlu dikuatkan dalam artian kenapa? Begitu kita mengumumkan misalnya undang-undangnya dibuat misalnya tahun 2026. Itu tidak langsung berlaku tahun 2026. Ada sosialisasi setahun. Terus kemudian ada masa transisi. Kemudian ada mulai penerapan. Dan itu butuh waktu yang panjang.
Transisi itu berapa tahun Pak biasanya Pak? Biasanya rata-rata negara itu menerapkan antara 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Karena sosialisasinya harus disampaikan kepada masyarakat. Orang yang tadi yang punya uang nilainya 1.000 itu menjadi 1. Kemudian orang yang punya 500 itu menjadi 50. Pembahasan terkini yang dikurangi nolnya itu 3 Pak ya? Sampai saat ini orang melihat efektivitasnya itu kalau dikurangkan 3. Oke. Dikurangkan 3. Nah, sehingga orang kan membandingkan, oh rupiah yang tadinya 16.500 gitu kan, orang akan 16,5. Nah, sehingga kita nanti juga disosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada uang sen. Sennya itu sen sampai berapa. Nah, ini tentu juga harus melatih kepada masyarakat sebagai konsumen terhadap harga barang. Tapi juga menyasar kepada para produsen. Dia harus membangun, melakukan riset terhadap psychological market, psikologi masyarakat. Angka ini supaya angka ini idealnya seperti apa? Misalnya mie instan yang harganya 3.650 ini nanti akan dikasih harga berapa? Dan itu kan semuanya psikologil. Nah itu kan harus ada riset pasarnya mengenai penentuan harga. Nah inilah yang perlu diajarkan kepada masyarakat supaya apa? Supaya tidak timbul kekagetan, tidak timbul kemudian confuse orang itu. Nah ini yang perlu sosialisasi yang panjang. Kemudian orang dihadapkan kepada masa transisi. Orang mulai melihat harga di supermarket, harga di toko, harga di warung, yang tadi harganya itu dikasih misalnya 16.700 menjadi 16,7. Itu sennya nanti seperti apa? Kalau 750 sennya seperti apa? Nah orang mulai diajarkan. Ada 2 mata uang yang mereka harus posisikan di dalam pikiran mereka kalau pergi ke toko, sehingga orang tidak merasa uang saya habis. Nah itu perlu waktu Pak. Efek sampai kemudian masyarakat itu benar-benar diterapkan secara penuh, secara fulfill kepada masyarakat itu harga ini seperti apa. Nah ini dampaknya seperti apa sih? Nah tentunya akan membuat kita punya national pride yang lebih membanggakan. Indonesia ini sebagai salah satu negara anggota G20 yang emerging market yang paling tumbuhnya itu selalu konsisten. Orang selalu mengatakan Indonesia sih kenapa sih cuma 5%, tapi itu kita paling konsisten di sana. Walaupun kalau dibandingkan dengan beberapa emerging market lain juga kita juga masih perlu banyak harus diperbaiki. Banyak kita restrukturisasi, terus perbaikan aturan regulasi itu kita itu sebagai negara sangat bisa menerima kritik dan memberikan respon yang memadai terhadap banyak tuntutan pasar, tuntutan masyarakat tentang banyak hal. Pak kalau boleh disimpulkan sedikit, berarti redenominasi ini dampak instan atau yang paling pertama yang ingin kita capai adalah soal pride tadi Pak ya. Lantas ketika pride ini kita dapatkan, seperti apa nanti dampaknya buat ekonomi kita Pak? Apakah ada? Jadi gini, dampak ekonominya kan tentu kita akan bisa mendapatkan hal-hal yang positif lainnya. Ketika kita misalnya mengukur, di board gitu kan, ekonomi kita kan orang bilang, nilai rupiah $1 cuma 16,5. Itu psychological orang, Indonesia negara yang kuat. By the time itu akan. Kemudian apakah itu juga mendeskripsikan kekuatan ekonomi kita? Saya sampaikan coba Indonesia itu negara yang memproduksi 65% nikel dunia, kebutuhan nikel dunia. Natural resources kita. Kita 35% batu bara dunia. 40% sawit dunia. Itu datang dari Indonesia. Belum lagi komoditas seperti ikan. Indonesia salah satu negara kepulauan penghasil ikan terbesar di dunia, walaupun dicolongin oleh banyak negara. Karena kita terlalu terbuka. Tapi resources kita, natural resources kita, belum karet, ya kan? Belum sekarang yang lagi hit itu kelapa, ya kan? Belum lagi komoditas-komoditas yang lain. Dulu kita punya kopi, sekarang kita punya kopi yang sangat kuat. Dulu kakao. Lah, natural resources kita itu kan luar biasa. Sekarang orang mulai ngomongin durian, ya kan? Lah, ini kan sebenarnya sumber ekonomi yang bisa mendeskripsikan seberapa kuat sih Indonesia. Itu seberapa kuat. Lah, itu kan harus dideskripsikan dalam lembar mata uang kita. Karena apa?
Di dalam lembar mata uang kita itu kan di Undang-Undang Mata Uang itu disebutkan bahwa mata uang itu simbol kedaulatan sebagai alat pemersatu. Di luar makna uang itu sebagai alat transaksi. Right. Lah, simbol-simbol ini kan harus bisa kita artikulasikan. Redenominasi itu salah satunya dalam rangka mewujudkan uang itu sebagai sumber kedaulatan, sebagai simbol kedaulatan dan alat pemersatu bangsa. Setuju. Saya pengen coba nge-challenge dari soal ini Pak Misbakun. Katakanlah memang redenominasi ini adalah jangka panjang dilakukannya dan memberikan efek pride yang pada akhirnya diharapkan bisa membawa perubahan juga buat ekonomi kita gitu. Tapi is this the right time sekarang atau apa biaya-biaya yang kita perlu korbankan Pak kalau misalnya ini kita lakukan Pak? Apakah sudah masuk ke gini, seperti itu? Pasti ada ada beberapa efek yang dikhawatirkan. Orang kemudian melihat angkanya itu kecil, orang ugal-ugalan beli-belian Bos. Inflasi. Inflasi pasti. Nah, kemudian saya jawab dari pertanyaan, ini adalah waktu yang tepat. Lah sekarang itu waktu yang tepat karena apa? Salah satu prasyaratnya adalah kita stabil di inflasi rendah. Kita stabil di inflasi. Inflasi Indonesia itu sudah 15 tahun terakhir, masuk ini tahun ke 11-12, itu kita pada kisaran inflasi berapa? Di bawah 5%. Kisarannya pun di bawah 5% pun di bawah 3%. Tidak seperti negara-negara yang gagal dalam melakukan redenominasi ini. Tidak seperti itu. Jadi mestinya ketika ini dilakukan, kita bisa cukup berhasil mengatasi tantangan itu tadi. Tantangan itu tadi. Lah, it's the right time. Ya, kita punya pertumbuhan yang stabil di kisaran 5%. 5 point something, 5,2, 5,4, 5,2, dan selalu begitu. Right. Dan itu selalu tercapai. Walaupun secara itu kan cyclical di kuartal pertama itu karena selalu wait and see, terus kemudian naik lagi, kemudian turun dikit, kemudian naik di akhir tahun. Selalu begitu Indonesia. It's typically. Kalau nggak dilakukan sekarang, kira-kira apa Pak yang kita bakal miss out? Saya tidak bisa mengatakan harus dilakukan sekarang, karena konteks kalau dilakukan sekarang seakan-akan kita mau mendesak ini Pak. Tapi itu adalah keputusannya Presiden. Kalau tidak dilakukan sekarang, miss out-nya apa? Kita kehilangan momentum. Oke. Karena apa? Saya melihat ada satu kelebihannya Bapak Presiden Prabowo ini kan, beliau sangat berani mengambil keputusan untuk hal-hal yang sifatnya membangkitkan nasionalisme, membangkitkan nilai-nilai patriotisme, kecintaan pada tanah air, kebanggaan pada bangsa dan negara. Itu menurut saya itu yang selama ini selalu menjadi dasar berpijaknya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah inilah kalau menurut saya, ini tinggal masalah Bapak Presiden tinggal memutuskan waktunya kapan. Baik. Ini belum ada yang ngomong sama sekali ya Pak Prabowo ya? Belum. Tapi tentunya juga jadi perhatian bersama juga untuk mengedukasi masyarakat. Ini balik lagi nih Pak ya. Ini yang kita lakukan sekarang ini juga dalam rangka untuk melakukan edukasi. Betul. Memberikan informasi apa sih yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Dan di politik di DPR, sehingga orang tidak kemudian dibuat bingung. Oh ini maunya siapa. Kalaupun itu terjadi, nanti itu adalah keputusannya Presiden. Baik. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang akan memutuskan bangsa ini ke depan akan masuk dalam fase apa. Iya. Dan kekuatan politiknya luar biasa loh. Karena apa? Kekuatan politiknya luar biasa. Karena Pak Prabowo ini dalam sejarah presiden yang dipilih dengan perolehan suara paling tinggi di antara kepala negara dimanapun di dunia. Betul, ada risetnya juga tuh Pak. Iya, ada risetnya. Artinya apa? Political decision-nya nanti itu very strong. Yes. Jadi akan dirasa cukup dalam kondisi yang sangat cukup stabil begitu untuk bisa melakukan kebijakan sebesar redenominasi. Kita perhatikan, stabilitas politik 85%. 85% DPR itu kekuatan politik nasional, partai-partai pendukung presiden. Tidak ada kejadian misalnya separatisme di satu wilayah, gangguan keamanan yang sangat berarti yang bisa mengganggu Indonesia. Kita sedang tidak berkonflik dengan negara lain. Kita sedang tidak menghadapi misalnya wabah atau kelaparan atau kekurangan pangan atau situasi gangguan yang sifatnya sosial seperti itu. Kalau gini Pak, saya harus nanyakan ini. Kalau pada saat ini kita temukan bahwa ada beberapa katakanlah demonstrasi kemarin besar-besaran di Agustus, apakah itu termasuk dalam kalkulasi yang
bisa mengganggu kestabilan dari kacamata teman-teman di DPR? Gini, kita memahami apa yang terjadi di bulan Agustus September yang lalu. In the end of the August and the beginning of the September, itu sebagai sebuah dinamika politik aspirasi yang diberikan respon yang memadai, dan responnya juga sangat serius, datang dari presiden, datang dari partai-partai politik, dan dari semua unsur. Itu responnya memadai. Baik. Dan kemudian kita bisa melakukan recovery dalam waktu yang cepat. September itu belum 4 bulan yang lalu. Ini masih bulan November. Betul. Oktober, September. Baru 3 bulan. Kita bisa melakukan dan menciptakan kondisi masyarakat yang stabil kembali. Artinya apa? Pada saat tertentu kita bisa sangat chaotic. Pada saat tertentu kita cepat melakukan recovery dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Artinya apa? Bahwa pemerintah benar-benar taking control. Bahwa aparat keamanan, aparat kepolisian itu bisa melakukan upaya penciptaan kembali kepercayaan masyarakat. Artinya kontrolnya terkalkulasi dengan baik. Terkalkulasi dengan baik. Lah kalau semuanya parameter ini sudah dalam kontrol yang memadai oleh kekuasaannya pemerintah, kekuasaannya negara, maka apa? Right. Interesting. Oke. Kemudian sebetulnya ini mungkin sebagai penutup juga Pak, dalam jangka panjangnya tuh bagaimana sebetulnya rekan-rekan dari Komisi 11 tuh memandang redenominasi ini untuk memperkuat struktur fiskal misalnya gitu ya dalam moneter itu Indonesia. Kuat. Kita sih sebenarnya kalau kita apalagi Golkar berada dalam koalisi pemerintahan, Pak Prabowo itu mendapatkan tugas mengamankan semua polisinya presiden. Yes. Itu clear itu Pak Bahlil perintahnya. Pokoknya apapun keputusannya presiden harus diamankan. Lah, kalau itu diambil oleh keputusan oleh presiden, tentu kita akan mengamankan. Mengamankan dari sisi pertama, undang-undang ini harus dibahas dengan keterlibatan masyarakat yang luas. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan, didengarkan oleh kelompok ahli. Yes. Tidak hanya ahli ekonomi yang tadi itu keamanan, ketertiban, social engineeringnya juga kita siapkan. Terus kemudian kita akan sampaikan manfaat fiskalnya seperti apa. Ya tadi kita akan melihat bahwa masyarakat harus mulai ditumbuhkan kepercayaan dirinya kembali. Karena apa? Tahun 6 Indonesia Merdeka itu kan rupiahnya tidak segini. Betul. Di saat kita menghadapi constraint terhadap kemerdekaan. Sangat berbanding terbalik Pak ya. Itu. Lah justru di saat kita sudah bisa membangun jalan begitu hebat, membangun universitas, mempunyai anak negeri yang pandai, cerdas dan berkiprah di banyak lini kehidupan, bahkan di seluruh dunia diaspora kita itu punya eksistensi yang positif. Kok begini gitu? Nah, sebenarnya itu dalam rangka apa? Ya kita tadi memberikan makna simbolisasi kedaulatan sebagai alat pemersatu di suatu itu. Lah fiskal kita juga sama. Masa kita mau nyusun APN nolnya begitu banyak? Iya kan fiskal kita. Sehingga kita akan nanti bicara, proyek itu nilainya cuma 15.000. Atau kemudian 15 juta. Atau proyek itu misalnya cuma 15 miliar. Lah itu kan, itu. Coba sekarang kita perhatikan orang bule kalau ngomong soal dolar, only 5 billion. Kita ngomong 5 billion, itu 5 miliar. Tapi coba in dollars sama 5 billion in IDR rupiah itu kan is very different, meaningful and disparity-nya is very itu. Bahkan saya jadinya kepikiran kalau misalnya kita bicara soal jumlah utang juga. Kayak ini juga cukup membantu kita bahwa ini masih bisa kekejar nih gitu. Ya nggak sih Pak? Iya. Kayak tadinya misalnya utang kita, katakanlah utang luar negeri pemerintah saat ini 7.000 triliun sekian gitu. Jadinya 7 triliun gitu. Seolah-olah ya walaupun 7.000 triliun juga dalam batas yang masih visible untuk bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Tapi itu juga cukup membantu juga Pak ya. Sama kayak utang Amerika gitu kan. Amerika itu kalau ngomong kan cuma utangnya pemerintah Amerika punya utang 13.000 USD ya. Itu. Padahal kalau dirupiahin itu udah kuat triliun. Bukan triliun lagi, kuat triliun. Sampai susah ngomongnya itu. Susah ngomong. Apa itu satuan yang sebelumnya nggak pernah kita sebut. Jarang disebut. Jarang kita sebut. Jadi saat ini soal pembicaraan katakanlah diskusi formalnya Pak, sejauh ini udah sampai mana Pak? Belum ada sesuatu pun misalnya
dari pimpinan DPR maupun partai politik, semuanya ini baru respon media. Jadi masih wacana nih sampai saat ini. Masih respon media. Karena ini respon media, maka kita juga bagus juga untuk kita lakukan sosialisasi. Baik. Sosialisasi untuk sekalian memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa redenominasi itu jangan dimaknai yang lain-lain. Jangan dimaknai misalnya, oh saya nanti kalau berkurang ini apa, enggak lah, enggak segitu. Cuman ngurangin nolnya aja guys. Betul. Tapi biar juga definisi kita sama semuanya, biar pemahamannya juga startnya sama Pak ya. Makanya kita penting untuk bisa membicarakan ini di ruang publik yang terbuka, biar masyarakat makin ngerti. Jadi kalaupun ada kritik begitu Pak ya, disampaikan dengan POV yang benar gitu Pak ya. Nanti itu yang menjadi menarik itu adalah ketika kalau sampai terjadi redenominasi, orang-orang yang selama ini nyimpan duitnya di bawah bantal, di bawah kasur, keluar semua itu. Nah itu yang tadi manfaat ekonominya. Benar juga ya, manfaat pancingan ekonomi yang baik tuh ya. Akhirnya karena apa? Akan kita kasih masa transisi. Siapa yang menyimpan uang dalam nominasi lama, denominasi yang lama, mata uang yang lama, harus menukarkan dalam waktu berapa tahun. Melewati itu tidak laku lagi, tidak bisa ditukar. Wah itu orang ketahuan tuh semuanya. Uang yang uang ada itu di akan mengalir ke kasur bank. Dan Betul. jumlah likuiditas kita di perbankan akan memberikan dampak yang positif. Itu positif. Karena masih banyak juga yang naruh di bawah bantal. Pak, berarti bisa di tracking juga tuh segala macam penyimpangan terkait dana yang disimpan itu Pak ya. Wah keren. Kalau itu bisa strategi yang menarik juga ya ternyata. Banyak nih harus kita bicarakan lebih lanjut nih soal ini kalau gitu. Selama ini uang-uang yang menurut sekarang pada saat itu momentumnya kita apakan? Kita tanyakan asal-usulnya, tidak perlu kita tanyakan asal-usulnya. Tapi kalau memang uang itu legal, uang itu sudah dimasukkan dalam SPT pajaknya, sudah dibayar pajaknya, ya sudah masalah. Nah, tinggal kemudian orang ternyata, kita nyimpan dalam rangka untuk cadangan, untuk dalam rangka ini. Karena kan masih banyak orang-orang yang kadang-kadang, misalnya perusahaan perlu menyimpan cash flow yang besar, cash yang jumlah besar, ternyata dia misalnya contoh, kantornya misalnya pabrik sawit, di mana buruh-buruh sawitnya harus dibayar cash dan sebagainya itu kan masih banyak yang seperti itu. Atau perusahaan developer, misalnya dia bebasin lahannya seperti apa. Perkebunan juga sama. Itu biasanya hal-hal yang seperti itu. Oke, bukan fear mongering ya tadi ya. Cuma kita biar momentum juga gitu. Betul. Anyway, terima kasih banyak Pak Misbakun. Terima kasih Bapak. Selalu menyenangkan berbicara dengan Pak Misbakun. Terima kasih juga buat Detikers yang sudah nonton Detik Sore hari ini. Berarti nanti nextnya adalah update ketika udah ada obrolan secara formalnya kita ketemu lagi sama Pak Misbakun ya. Siap kita kawal terus ya Detikers ya. Pak Misbakun kita tutup Detik Sore hari ini dengan tagline seperti biasa. Kalau Pak Misbakun lupa kita ingetin lagi. Jadi kalau misalnya kita nanti bilang Detik Sore, Pak Misbakun jawabnya dengan gak cuma hore-hore. Apa lagi sahabatnya Detik Sore. Itu berarti dia ya obrolan kita hari ini cukup spesial bukan ya. Dari tadi menghadirkan juga banyak sekali narasumber yang menarik juga buat Detikers. Dan tentunya kita masih akan kembali lagi besok di jam yang sama mulai jam 3 sore ya. Sekarang waktunya Eiza Mangfira pamit, Eduardo Simonakir pamit, dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Terima kasih Bapak.